651. Damar berdiri di dalam rumah kayu yang besar, dengan ekspresi yang sangat linglung. Informasi yang diberikan oleh Yeri terlalu mengejutkan. Di dalam hutan ini, ada kekuatan yang tak tertandingi. Mereka menjaga tempat ini, tempat yang disebut Burial Ground. Wallace pergi dari hutan ini, dan dia adalah salah satu dari mereka. Istri Balwin pun adalah cucunya Wallace. Pantas dia selalu terlihat aneh dan misterius. Pada saat ini, Talia tiba-tiba mengeluarkan suara. Dia membuka matanya dan melihat tali diikatkan ke tubuhnya. Dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Dia menyadari keberadaan Damar. Ekspresi wajahnya sedikit berubah dan dia bertanya, "Di mana ini? Apa yang terjadi? Ada apa, Om? Lepaskan mereka saja," kata Yeri. Lelaki tua itu mengangguk dan melambaikan tangannya. Tali di tubuhnya langsung putus. Damar buru-buru mendekati mereka dan menopangnya. Yang lain juga perlahan bangun. Yeri berkata, "Aku tahu kamu masih punya banyak pertanyaan. Alasan aku membawa kamu ke sini karena ingin memberitahumu segalanya. Dan juga, sama seperti apa yang aku katakan sebelumnya, kami sedang memberimu ujian." Damar sedikit meragu. "Ayo makan dulu, aku akan menceritakannya sambil makan. Sekarang sudah waktunya makan siang." Yeri menatap lelaki tua itu dan bertanya, "Om, apakah kamu ingin makan bersama kami hari ini? Jika aku tidak makan bersama kalian, apa aku akan mati kelaparan?" kata lelaki tua itu dengan marah. Temperamennya besar sekali. Damar merasa tanpa daya. Talia dan yang lainnya pun tercengang. Mereka tidak tahu di mana sekarang ini, dan mereka tidak tahu siapa orang di depan mereka. Damar tidak membiarkan mereka melawan, maka mereka mengikuti Damar dengan tenang. Mereka berjalan keluar pintu. Pada saat ini, ada beberapa orang yang memakai jubah hitam kembali. Beberapa orang dari mereka membawa beberapa tas ransel. Itu adalah tas ransel yang Damar tinggalkan di tepi sungai, termasuk senjata Talia dan lainnya. Damar dan yang lainnya sedang mengejar orang kemarin, dan mereka tidak bisa membawa barang-barangnya. Orang-orang itu mengemas semua barangnya dan membawanya ke sini, termasuk tendanya juga. Yeri membawa Damar dan yang lainnya ke dalam rumah di mana wanita itu berada sebelumnya. Di dalam rumah tersebut, ada 2 meja dan 2 meja itu disatukan menjadi meja besar. Ada 3 wanita yang duduk di samping meja. Selain wanita yang menyapa Damar dan yang lainnya, ada seorang wanita yang seumuran dengannya, dan satunya lagi adalah Mina. Dia menatap Damar dengan senyum tipis di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan menyapa mereka. "Apakah kamu merasa terkejut?" Damar mengerutkan mulutnya sedikit, dan dia tidak mengatakan apa-apa. "Silakan duduk," kata Yeri. Damar dan yang lainnya mencari tempat duduk masing-masing. Saat ini, meja sudah penuh dengan hidangan. Kemudian, Yeri mulai menceritakan tentang masalah yang terjadi di dalam hutan ini. "Seperti yang kalian pikirkan, ada banyak tulang abadi di Burial Ground. Jika bisa menemukan tulang yang sesuai dengan para tingkat dewa, mereka dapat naik ke level Undying Flame. Kami telah berjaga di tempat ini untuk waktu yang lama. Pada awalnya, keluargamu masih satu keluarga yang sangat besar, tetapi sekarang hanya ada beberapa orang yang tersisa." Yeri tersenyum masam. "Dan karena penurunan populasi, kami harus mempertimbangkan banyak hal. Yang paling penting adalah kami harus berkontak dengan dunia luar. Sebelumnya, kami berada di dalam hutan ini dan tidak pernah berhubungan apapun dengan dunia luar. Saat di generasi ayahku, kita memilih seseorang yang memiliki bakat terburuk dalam seni bela diri, yaitu ayahku. Dia melakukan perjalanan ke dunia biasa dengan nama keluarga Mou. Dia bahkan mempunyai anak, yaitu aku dan 2 adik perempuanku. Ayah menyuruhku berlatih seni bela diri sejak aku masih kecil. Bakat seni bela diriku cukup bagus. Setelah aku menikah dan memiliki anak, dia mengirimku kembali ke sini. Dan semua ini dirahasiakan dengan baik. Maka tidak ada informasi apapun tentangku di Night Watcher." Yeri berkata sambil tersenyum. Damar mengangguk. Night Watcher memang tidak memiliki informasi tentang dia sama sekali. Dunia ini sangat besar, dan ada sangat banyak orang yang berusaha untuk mendapat tulang abadi, tidak hanya Ghost saja. Lilia mengambil kesempatan untuk bertanya saat ini. "Aku mempunyai satu pertanyaan. Sekelompok orang yang baru saja kita temui tadi itu terlihat sama dengan kita, tapi suara mereka sama seperti Ghost." Yeri tersenyum. Alam semesta sangat besar, di dalam sebuah planet pasti penuh dengan kehidupan. Tidak mungkin hanya kita dan Ghost saja.
Orang-orang itu dan Ghost memiliki tujuan yang sama, mereka semua ingin mendapat tulang abadi dari Burial Ground. Tapi aku tidak begitu tahu kenapa bahasa mereka bisa sama dengan bahasa Ghost. Tekanan kami semakin besar sekarang, dan kami tidak dapat mengusir semua ini. Kami hanya bisa menghadapi mereka. Untungnya, mereka tidak bisa masuk ke dalam Burial Ground dengan gampang. Bahkan orang yang sudah mencapai Undying Flame pun belum tentu bisa masuk ke dalam tempat itu. Damar mengangguk. Purple Ghost di samping Iman terluka parah di Burial Ground, dan dia harus pergi ke Kutub Utara. Pada saat yang sama, Damar juga membisikkan masalah ini kepada Thalia dan yang lainnya. Setelah Thalia dan yang lainnya mendengarnya, mereka sama-sama terkejut. Damar telah mencerna semua informasi ini. Jika dijelaskan dengan singkat, tujuan keberadaan Yeri dan keluarga Mou adalah untuk menjaga Burial Ground. Tetapi mereka tidak memberitahu alasannya. Apakah jumlah kalian hanya puluhan orang saja? Damar bertanya dengan heran. Ya, waktu berlalu dengan cepat. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang di tempat kami menjadi semakin dikit. Yeri tersenyum pahit. Di dalam gunung ini, selain kami, ada 3 klan lainnya. Kami melindungi tempat ini bersama-sama. Ada keuntungan bagi kami juga. Burial Ground juga dapat dianggap sebagai tempat suci untuk berlatih. Di waktu yang sesuai, anak-anak muda dari klan kami dapat masuk sekali dan mendapatkan sesuatu di sana. Itu sebabnya orang-orang di klan kami memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada yang lain. Demikian pula, kami juga sedang menunggu. Yeri berkata sambil menatap Damar dengan tenang. Menunggu, apa yang kalian tunggu? Tanya Damar. Apa gunanya membahas hal seperti itu? Pada saat ini, lelaki tua itu mengetuk meja dengan smoke gun di tangannya. Anak ini memiliki bakat yang baik. Tapi dia belum tentu dapat bertahan dalam ujian dari 4 klan. Mengujiku. Yeri mengangguk. Ya, aku akan mengujimu. Damar mengerutkan kening. Apa yang harus diuji? Aku pikir, kamu akan tahu saat waktunya tiba. Yeri tersenyum sedikit. Kamu tidak perlu terlalu waspada. Jika kamu tidak bisa lolos dari pengujian, kami akan membiarkanmu pergi. Damar terdiam. Dia tidak berpikir terlalu banyak dalam hal ini. Dia malah bertanya, dibandingkan dengan ini, aku masih lebih penasaran dengan orang yang aku temui sebelumnya. Kemampuan mereka seperti apa? Jenis suku kecil yang baru saja kamu temui tadi sudah ada di 6 tempat. Yeri berkata dengan serius. Mereka berbeda dengan Ghost. Orang-orang ini tidak akan melakukan apapun dengan orang biasa. Mereka hanya ingin masuk ke dalam Burial Ground. Dan serangan mereka berbeda dari serangan agresif Ghost. Mereka mengambil rute elit. Orang-orang yang datang tidak banyak, tapi mereka semua di atas tingkat dewa dan sangat kuat. Bersambung. 652. Damar pun terdiam, namun di saat yang bersamaan ada perasaan senang di dalam hatinya. Untungnya, orang-orang ini hanya berada di gunung ini dan tidak memasuki dunia biasa. Karena jika tidak, begitu orang-orang ini muncul, mungkin kematian yang terjadi akan begitu menakutkan. Damar berspekulasi, di antara keluarga dari Mou ini, setidaknya ada 1 orang yang setingkat Half Undying Flame, terlebih Yeri Mou, setidaknya dia berada setingkat dengan Dr. T. Hanya saja mereka hanya bisa menampung orang-orang itu dan tak bisa memusnahkannya secara langsung. Ditambah juga yang lainnya, jika orang-orang ini sama seperti Ghost, maka kerusakan yang ditimbulkan pada dunia biasa sudah tidak bisa dipungkiri lagi, pasti akan begitu menakutkan. Di samping itu, orang-orang pun ikut terdiam. Sama halnya seperti Yeri Mou yang juga sedang berbicara tentang beberapa detail kecil. Damar dan yang lainnya pun mendengarkan dengan saksama. Di sebelahnya, Mina Mou yang selalu melirik ke arah Damar, meliriknya dengan sedikit rasa ketertarikan. Namun, Damar berpura-pura seolah tak menyadarinya, padahal sebenarnya dia tahu apa yang dipikirkan wanita itu. Semua orang yang berada dalam keluarga Mou membawa aura misterius yang aneh. Lalu pada saat ini, Yeri Mou berkata, banyak orang ingin masuk ke dalam Burial Ground, di tempat itu memang ada banyak tulang abadi, termasuk juga tulang naga. Damar pun menjadi sedikit kaget. Beberapa tulang abadi yang ada di luar, sebenarnya kita juga berinisiatif untuk memberikannya, terutama diberikan kepada beberapa orang kaya. Bagaimana yang mengatakannya? Seperti orang yang sedang mengadu nasib, mereka yang benar-benar ingin berlatih bela diri, dan juga harus benar-benar orang yang kaya raya baru bisa mendapatkannya. Tujuan kami adalah untuk memilih beberapa orang berbakat,
yang nantinya di masa depan akan memasuki gunung ini, dan bersama kami untuk menjaga Burial Ground. Hanya saja setelahnya tekanannya akan semakin membesar, dan kami pun sudah tak punya waktu lagi untuk mengurusi orang-orang luar, ujar Yerimo sambil tersenyum. Bakat kalian semua bagus, jadi bisa dilaksanakan pengujian. Jika kalian lulus, kalian berhak untuk memasuki Burial Ground. Damar pun bereaksi dan bertanya, ujian semacam apa? Akan ada gabungan dari beberapa keluarga yang menjaga Burial Ground yang akan melaksanakan sebuah penilaian. Baru saja dibilang tadi, selain kami, masih ada 3 keluarga lainnya, yang terbagi menjadi keluarga Yun, keluarga Zen, dan juga keluarga Min. Jumlah dari ketiga keluarga itu mungkin sekitar 100 orang lebih, dan mereka relatif aman dan sehat. Jadi, sementara masih belum ada yang sama seperti kami, pergi ke dunia biasa, tentu saja kebanyakan dari mereka juga merupakan kerabat dekat. Jika menikah, masih harus pergi keluar untuk mencari jodohnya untuk bisa menikah dan memiliki keturunan, ujar Yerimo menjelaskan sambil tersenyum. Damar mengangguk dan berkata, asalkan setelah lulus dari ujian, maka bisa langsung memasuki tempat itu. Ya kalau lulus dari ujian, maka boleh memasukinya, tapi tingkat kesulitan penilaiannya pun lumayan besar. Namun, kami juga bersedia memberikanmu kesempatan. Jika lulus ujian, maka boleh masuk. Tapi jika gagal, maka mohon maaf, diharapkan kalian bisa kembali ke tempat kalian berasal, ujar Yerimo dengan tenang. Damar mengangguk dan berkata, baiklah. Kapan akan dimulainya? 3 hari lagi, ujar Yerimo. Kemudian sorot matanya menyapu Thalia dan yang lainnya. Adapun anggota timmu yang lainnya, kecuali 2 gadis ini, semuanya bisa kembali. Karena cukup berbahaya jika tetap tinggal di Gunung Siwa ini. Kedua orang yang dia maksud adalah Lilia dan Thalia. Thalia saat ini sudah hampir setingkat dengan Hotgas, sementara Lilia juga sudah setingkat dengan Dempsey. Mereka di sini setidaknya memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Adapun anggota yang lainnya, kesenjangan kemampuan di antara mereka sekarang memang lumayan besar. Tingkat dewa saat menghadapi Ghost, memiliki kekuatan utama yang pasti, dan di dunia pun merupakan kekuatan tempur tertinggi yang pasti. Tetapi, jika telah sampai ke bagian dalam gunung ini, malah tak akan cukup mampu untuk melihatnya, cukup konyol untuk dikatakan. Aku juga akan tetap di sini, ujar Dewan tiba-tiba saat itu. Jika terjadi penyerangan dengan mereka, mungkin aku bisa membantunya. Kamu, pergi sejauh yang kamu bisa. Untuk apa tingkat puncak berada di sini? Ujar patua itu mengejek. Dewan mengutuk dalam hatinya. Tingkat puncak yang berada di Night Watcher bagaimanapun setingkat dengan ketua tim, tetapi malah diejek oleh orang tua itu di sini. Kemampuan Dewan bukan terletak di seberapa kuat seni bela dirinya. Ketika dulu aku menghadapi 6 Gold Ghost seorang diri, aku hampir tak mampu memusnahkannya sendiri, dan mengandalkan keseimbangan Dewan untuk memusnahkannya, ujar Damar. Aku pernah mendengar tentang hal ini, formasi tempur yang telah dibentuk oleh ke-6 Ghost itu pun dimusnahkan. Aku kira itu karena kamu melakukannya seorang diri, ternyata kau juga mengandalkan orang lain. Aku mungkin sudah terlalu melebih-lebihkanmu, ujar patua itu yang kembali mengejek sambil memandang Damar. Damar, Yerimo tersenyum tipis dan berkata, baiklah, kalau kamu ingin dia tetap di sini, ya sudah tetap di sini saja. Bagaimanapun, tetaplah harus hati-hati jika ingin berada di sini. Anggota yang lainnya bisa kembali saja, aku akan menyuruh seseorang untuk mengantar kalian pergi. Sally, Wadi, dan yang lainnya sebenarnya tak mau kembali, tetapi mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Mereka sebelumnya tidak mengetahui apa-apa. Setelah beberapa orang selesai makan, Minamo berjalan keluar dan berkata, aku akan mengantarkan kalian pergi. Damar mengangguk. Lalu dia menatap Minamo sambil berkata, terima kasih. Sama-sama, keluarga sendiri tak perlu berterima kasih, ujar Minamo sambil tersenyum. Keluarga sendiri, secara bersamaan semua orang langsung menatap Damar. Aku tak mengerti apa yang kamu katakan, ujar Damar buru-buru menjelaskan. Minamo berkata sambil tersenyum, ya, kakekku dan adik perempuanku kelihatannya cukup menyukaimu. Mungkin saja nantinya kamu akan menjadi saudara iparku, jadi, tidak ada salahnya kalau terlebih dulu aku mengatakan kalau kamu adalah keluarga sendiri. Astaga, ujar Damar buru-buru, kamu jangan asal bicara, aku tak ada hubungan apapun dengan Rosimo. Begitukah? Ujar Minamo sambil menunjukkan senyuman misterius.
Lalu Minamo tak mengatakan apapun dan langsung memimpin jalan di depan. Damar menarik Sally dan berkata, setelah kamu keluar nanti, segera kontak Chris. Karena mungkin saja Chris sekarang sedang panik. Jika dia tahu kalau Minamo adalah cucu perempuan Wallace Mo, dia bahkan mungkin curiga kalau kita sekarang dimanfaatkan oleh Dr. T dan lain-lain. Atau mungkin juga dia akan benar-benar panik. Setelah kamu mengontaknya, lalu kontak juga Hugo Wong, ceritakan hal ini pada mereka, karena masalah ini tidak pas rasanya untuk dipublikasikan. Dimengerti, ujar Sally. Kecuali Dewan, Lilia, dan Thalia, anggota tim lainnya semua pergi dari sana. Adapun tentang tulang itu, jika nantinya Damar telah masuk ke dalam burial ground, maka tulang itu nantinya akan dibawa kembali olehnya. Tentu saja, dia sendiri pun tidak tahu apakah bisa lulus dari ujian itu atau tidak, dan setelah lulus nanti juga masih tidak tahu apakah bisa pergi masuk ke sana. Bagaimanapun, tempat itu merupakan tempat di mana Purple Ghost dengan tingkatan Undying Flame mendapatkan pukulan keras. Setelah yang lainnya pergi, Yerimo telah mengatur 2 kamar untuk Damar dan yang lainnya di rumah. Walaupun kamar-kamar ini hanya terbuat dari tanah dan kayu, tetapi dekorasi di dalam ruangannya terasa sangat hangat, termasuk sofa dan barang lainnya. Damar pun tak mengatakan apapun. Sebenarnya mereka menggunakan apa untuk bisa mengangkut ini semua ke dalam? Tentu saja, Wallace Mo memiliki kasino bawah tanah di kota NJ, dan penghasilannya di Grey Area juga cukup tinggi, dia tentunya tidak akan kekurangan uang. Setelah selesai diatur, Yerimo berkata sambil tersenyum, kalian tinggal di sini untuk sementara waktu, setidaknya jangan mencoba untuk pergi keluar. Yang pertama, jika belum lama hidup di sini, maka akan mudah tersesat. Yang kedua, mungkin akan bertemu dengan sekelompok orang itu, yang nantinya pasti akan merepotkan. Hari ujian itu harus ditetapkan bersama oleh seluruh keluarga, dan akan cukup memakan waktu. Damar mengangguk dan berkata, tidak masalah, kami tak akan pergi keluar, jadi tak perlu khawatir. Dia yang sekarang memiliki cukup waktu, yang harus dia lakukan adalah melanjutkan untuk peningkatan dirinya sendiri. Akan lebih bagus jika dia bisa mencapai tingkatan Undying Flame lebih cepat, bersiap jika bos berikutnya akan menyerang. Yerimo mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku mengurus yang lainnya dulu. Apa kalian berencana akan menyerang orang-orang itu? Tanya Damar. Bukan, aku akan pergi untuk memotong kayu bakar. Persediaan kayu bakar di rumah masih belum cukup, ujar Yerimo. Damar, ya, tidak ada gas di tempat ini. Jadinya hanya mengandalkan kayu bakar untuk hidup dan memasak. Ketika Yerimo pergi, 2 wanita di ruangan itu tampaknya ada sesuatu yang harus dikerjakan dan mereka pun harus pergi. Damar melihat Thalia dan berkata, apa yang terjadi pada kalian di hari itu? Apa kalian merasakan ada orang yang terlibat? Tidak ada, ujar Thalia sambil menggelengkan kepalanya. Kita bahkan tidak merasakan ada siapapun. Tiba-tiba sama seperti dipukul oleh seseorang, dan langsung pingsan begitu saja. Bersambung, 653. Damar menghela napasnya, kemudian berkata dengan serius, Minamo itu sudah jelas bukan orang biasa, dia telah berlatih bela diri, dan kekuatannya pun tidak rendah. Tapi sebelum ini, aku tiba-tiba tidak bisa merasakan kekuatannya sama sekali. Ini baru keluarga bela diri kuno yang sesungguhnya, mereka mungkin memiliki suatu kemampuan. Mereka bisa saja menyembunyikan chi mereka, membuatku tak bisa merasakan apapun. Ketika sampai di sini, dia sebenarnya melihat-lihat orang di sekitarnya, kebanyakan orang-orang biasa, namun mereka benar-benar menyerang, terutama yang berada di atas tingkat dewa, di antara tingkat dewa masih cenderung lebih menyeramkan. Sore harinya, mereka tetap tinggal di sana. Sekitar pukul 7 malam, ketika hari mulai gelap, di kedalaman gunung ini, bahkan sambungan listrik pun tidak ada. Tetapi untungnya, gelapnya malam ini tak berpengaruh pada penglihatan Damar dan yang lainnya. Makan malam dibuat oleh kedua adik perempuan Yerimo. Setelah makan malam, Damar dan yang lainnya duduk dengan bosan di depan pintu. Thalia sedang bermain game di ponselnya sambil membawa power bank-nya sendiri. Isi di dalam tasnya, selain makanan ringan adalah power bank. Damar dan yang lainnya tidak tertarik bermain ponsel, walaupun mereka sebenarnya sedang bosan tetapi mereka hanya menontonnya dari belakang. Games yang dimainkan oleh Thalia merupakan single games, dia menghabiskan waktunya dengan bermain games yang akhirnya malah menarik perhatian para anak-anak di desa itu untuk datang menonton dan mengelilinginya. Sekitar pukul 8 malam,
Yerimo kembali ke rumah dengan membawa seikat besar kayu bakar di punggungnya. Setelah melewati depan pintu, dia lalu pergi ke dapur dan membawa nasi di sebuah mangkuk yang besar. Dia lalu berjalan ke pintu, duduk di sana dan makan dengan lahapnya. Penampilannya tak ada bedanya dengan orang-orang di pedesaan pada umumnya, namun siapapun tak ada yang mengira kalau ternyata dia adalah seseorang yang memiliki kekuatan setingkat Half Undying Flame. Di sebuah pintu rumah yang berada di seberang mereka, ada seorang pria tua beruban yang sedang berjongkok di depan pintu sambil merokok, dan dia selalu mengarahkan pandangannya melihat ke arah Damar. Pada saat ini, terlihat ada beberapa sekelibat sosok yang dengan cepat berjalan ke arah mereka. Setelah mereka tiba, Damar pun mulai memperhatikan mereka. Dua dari mereka tampak seumuran dengan Yerimo, dan dua lainnya terlihat sedikit lebih muda. Kelihatannya umur mereka kurang dari 30 tahun, salah satu di antara kedua orang itu terlihat memiliki lebam di wajahnya, sepertinya dia sedang terluka. "Apa kamu dipukuli lagi oleh keluarga Yun?" tanya Yerimo melihat ke arah pemuda itu sambil mengerutkan dahinya. Orang itu terlihat jadi canggung, lalu dia mengangguk, "Ya, aku dan Billy Yun memang selalu tak bisa akur. Setelah aku pergi dia selalu mencari alasan untuk berargumen denganku, dan aku dipukul olehnya." Orang ini tidak sungkan dan langsung mengatakannya dengan jujur, "Aku tak bisa mengalahkannya." Yerimo tersenyum pahit dan berkata, "Ya sudah, aku sudah tahu. Apa sudah diumumkan? Dari keluarga Zen dan keluarga Min mereka tak masalah," ujar kedua orang lainnya. Pada saat ini, pemuda yang dipukuli itu berkata, "Keluarga Yun tidak terlalu menerimanya. Mereka bilang ingin melihat Damar secara langsung. Mereka bilang tak percaya dengan penglihatan kita." Yerimo pun terdiam. Pria yang berada di seberang rumah mereka itu sangat marah ketika mendengar ucapan itu. Dia lalu berdiri dan berteriak, "Sialan si Jusman Yun itu. Dia sekarang sudah semakin keterlaluan. Apa dia tak lihat kalau orang kita di sini sudah jadi sedikit? Setiap kali Edric mau pergi, selalu dipukuli oleh Billy Yun si sialan itu." Jusman Yun pun tak peduli, "Sekarang si sialan itu malah meragukan penglihatan kita. Aku sekarang akan pergi untuk menyerangnya, dasar sialan." Dia langsung menjentikkan batang rokoknya ke tanah dan langsung kembali masuk ke dalam rumahnya, lalu keluar membawa sebilah belati kemudian hendak bergegas pergi untuk menyerang. "Om, tenang dulu," ujar Yerimo dengan cepat. "Jika mereka ingin melihatnya langsung tak jadi masalah, besok aku akan bawa Damar untuk bertemu langsung dengan mereka." Beberapa orang yang lainnya pun bergegas untuk menahan orang tua itu. Pak tua itu sangat marah dan mengumpat, "Sialan, minggir kalian semua, aku akan membunuhnya sekarang. Besok saja perginya, nanti kita akan pergi bersama-sama untuk menemuinya," ujar Yerimo dengan cepat. Pak tua itu melototi Yerimo. Kemudian akhirnya mengangguk dan berkata, "Ya sudah, sialan, lihat saja besok aku akan pergi memotong kaki si Jusman Yun sialan itu, kurang ajar." Setelah mengatakannya, dia lalu kembali mengambil cerutunya dan duduk dengan kesal di pintu sambil mulai merokok. Yerimo menghela napasnya dan berkata, "Besok aku akan bawa Damar untuk pergi bertemu dengan keluarga Yun. Kalian pulang duluan saja untuk beristirahat. Selain itu, kalian juga harus berhati-hati dengan orang itu. Jika ada masalah apapun, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah memberitahukannya padaku dan juga Om." "Baiklah," ujar Edric Mo dengan cepat. Ketika mereka semua sudah pergi, Yerimo berkata, "Telah terjadi sesuatu, kalian besok ikut pergi denganku untuk bertemu dengan keluarga Yun. Dalam ujian ini biasanya dari setiap keluarga akan memberikan satu orang penilai. Lalu baru bisa lulus jika telah melewati ujian dari 4 keluarga. Kurasa keluarga Yun ingin bertemu dengan kalian dulu baru bisa memutuskannya." "Tenang saja, ini bukan masalah yang besar." Damar mengangguk dan berkata, "Baiklah. Tidak masalah bagi Damar untuk berhubungan dengan orang-orang ini. Dikarenakan di hari pertama Damar kurang tidur, dia akhirnya tertidur lebih awal, dan malam pun terlewati dengan sepi. Damar tertidur lebih dari 10 jam, dan kemudian bangun di keesokan paginya pukul 7 pagi. Ketika dia baru-baru bangun, dia merasa badannya jauh lebih segar setelah tidur semalaman. Sehabis sarapan, dia lalu mengemas kedua belatinya ke dalam sebuah kotak. Kemudian mereka berempat berangkat bersama dipandu oleh Yerimo dan Pak tua itu. Sepanjang perjalanan, wajah Pak tua itu terlihat begitu muram. Dia membawa sebilah belati di punggungnya. Kemarin malam dia telah mengasah belatinya itu sampai mengilat.
Yerimo sepertinya sudah terbiasa dengan temperamen Patwa itu. Dia tak mengatakan apapun selain memperlihatkan senyum kecutnya. Mereka berjalan jauh hampir sekitar 4 jam. Berangkat pukul 8 pagi dan hampir pukul 12 siang mereka baru bisa sampai di tempat tujuan. Masih berada di pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya, tidak sedikit bangunan yang ada di sana. Beberapa bangunan itu tak ada bedanya dengan milik keluarga Mou. Tentu saja, masih ada banyak bangunan lainnya. Dan juga terlihat ada lebih banyak orang. Terlihat ada beberapa tanah kosong di dekatnya, yang di mana tanah itu ditanami dengan beberapa sayuran. Namun, tidak ada sawah di sana, padi, beras, dan sejenisnya. Sehingga mereka harus keluar ke kota untuk membelinya. Temperamen di sini jauh lebih baik. Keluarga Mou telah berhubungan baik dengan dunia luar, kebanyakan anak-anak mereka tinggal di kota. Sampai pada usia tertentu, mereka akan mengirimnya kembali. Oleh karena itu, tidak banyak anak-anak di desa ini, namun berbeda halnya dengan keluarga-keluarga Yun. Jumlah keluarga Yun mungkin ada sekitar 100 orang lebih, dan jumlah anak-anaknya pun tak sedikit, serta bangunan mereka pun memiliki suasana yang berbeda. Menyusuri jalanan dan tangga bebatuan, di mana di atas tempat itu adalah tempat di mana keluarga Yun berada. Begitu dia tiba di pintu masuk desa, Patwa itu berteriak keras, "Jusman Yun, sialan kau, aku datang untuk memotongmu. Master Mou, aku tidak mau main-main jika kamu datang untuk mencariku. Aku akan menghadapinya." Terdengar suara lain yang datang dari bangunan itu. Mata si Patwa itu langsung melotot dan berjalan bergegas menghampiri sumber suara itu sambil memegang belatinya. Sudut mulut Damar sedikit berkedut. Ini, apa tak apa-apa. Pertarungan ini kemungkinan besar adalah pertarungan yang hampir dekat dengan tingkat Undying Flame. Jika terjadi pertarungan, mungkin pertarungannya akan cukup besar. Mungkin saja desa ini bisa langsung hancur saat itu juga. Tak usah pedulikan mereka, ujar Yerimo dengan senyumnya yang masam. Patwa ini semakin tua malah semakin kekanak-kanakan. Ayo kita ke sana, ujar Yerimo berjalan menaiki tangga itu. Lalu di pintu masuk tangga itu, duduk dua orang pemuda yang memakai celana pendek dan juga kaos berlengan pendek yang menatap orang-orang yang ikut bersama Damar dari atas ke bawah. Pandangan mereka berdua seketika berbinar saat melihat Lilia dan Thalia. Bersambung, 654. Setelah mereka melirik Lilia dan Thalia beberapa kali, pandangan mereka tetap terkendali. Lalu kemudian mereka berkata kepada Yerimo, "Om Yeri, kalian sudah sampai." "Ya, Billy Yun, sudah lama tak bertemu." Tatapannya tertuju pada seseorang yang usianya mungkin sekitar 30-an tahun, lalu tersenyum sambil berkata, "Semalam itu kamu, kan yang telah berurusan dengan keluarga kami." "Itu keluarga generasi ketiga, keluarga kalianlah yang bermasalah. Aku hanya membujuknya," ujar Billy Yun dengan puas. Setelah mengatakannya, tatapannya secara tak sadar langsung menyapu ke arah Lilia dan Thalia beberapa kali dan berkata, "Ngomong-ngomong, Om Yeri, bagaimana tentang masalah yang terakhir kali kukatakan padamu? Mina dan Rosie, kamu bebas saja memilih siapa di antara mereka yang bisa aku nikahi." Yerimo memanyunkan bibirnya dan berkata, "Sudah lupakan saja, mereka semua sudah tumbuh di kota, jadi mereka tak akan menyukaimu. Bawa aku masuk ke dalam, ada urusan penting." Hanya karena aku belum pernah pergi ke kota. Lihat saja jika aku pergi ke sana beberapa kali, aku pasti jauh lebih tampan dibandingkan dengan mereka berdua," ujar Billy Yun sambil menunjuk-nunjuk ke arah Damar dan Dewan. Damar pun mengerutkan keningnya. Kesan pertama yang diberikan Billy Yun padanya tidak terlalu baik. Orang-orang dari keluarga Mou yang pernah ditemui sebelumnya, sebagian besar mereka lebih sopan dan beretika. Tapi Billy Yun, dia sangat gila, dan juga begitu sombong. Tak heran, jika dia seharusnya adalah orang yang berbakat dari generasi keluarga Yun, ditambah juga dengan dia yang memiliki bantuan di Burial Ground, dia seharusnya sudah sangat berpengalaman dalam seni bela diri. Namun, dia seharusnya sedang sengaja menahannya, sehingga Damar tak bisa terlalu lebih dalam melihatnya. Namun yang bisa dia pastikan adalah jika ingin berada di tingkat Half Undying Flame, meskipun dengan bantuan Burial Ground, tetap saja masih sulit. "Jangan menghalangi, ini urusan penting," ujar Yerimo yang sepertinya tak mau banyak berurusan dengannya, terdengar dari intonasi ucapannya yang sangat dingin. Saat Billy Yun melihat kejadian ini, sudut bibirnya menunjukkan senyum yang mengejek. Tatapannya kembali menyapu Lilia dan Thalia lagi, dan berkata dengan sedikit tak sabar, "Silakan masuk." Di bawah tuntunan mereka,
Damar dan yang lainnya berjalan ke sebuah bangunan yang lebih tinggi. Lalu Billy Yun mengedipkan matanya pada seseorang dan orang itu berkata, "Om Yeri, aku akan mengantarmu untuk menemui kakek. Masalah ini harus mendapat putusan dari kakek." Yeri Mo melirik Damar, dan senyum terbentuk dari matanya sambil berkata, "Baik." Setelah mengatakannya, dia berkata pada Damar dan yang lainnya, "Kalian sekarang tunggu dulu di sini, aku akan pergi dulu sebentar lalu kembali lagi." Damar mengangguk dan berkata, "Baiklah." Setelah Yeri Mo pergi, Damar pun duduk di sebuah kursi kayu sambil melihat keadaan di sekitar sana. Bangunan mereka sangat besar, dan terlihat mirip seperti halaman rumah. Mereka duduk di sebuah ruangan besar, di belakangnya ada sebuah ruangan terbuka yang tampak seperti sebuah taman bunga, di dalamnya ditanami banyak tanaman. Saat Yeri Mo pergi, Damar mendengar banyak suara langkah kaki. Di luar pintu, datang 10 orang pemuda yang berusia sekitar 15-30 tahunan yang sedang berlari ke arah pintu gerbang. Mereka sampai memiringkan kepalanya dari sela pintu gerbang itu karena penasaran ingin melihat seperti apa Damar dan yang lainnya. Berdasarkan dari apa yang dikatakan oleh keluarga Yun tentang gunung ini, hampir tidak ada kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi dengan dunia luar. Bahkan jika mereka harus pergi keluar untuk berbelanja, hanya orang tertentu saja yang bisa pergi. Terdapat perbedaan dengan keluarga Mo dalam hal tersebut, di mana keluarga Yun hampir melarang para pemuda untuk pergi keluar, karena mungkin saja setelah mereka melihat bagaimana penuh warnanya dunia luar, mereka mungkin tidak mau kembali lagi ke gunung ini. Bahkan jika Damar dibiarkan untuk tinggal di tempat ini selamanya, dia sendiri pun pasti tidak akan mau. Tidak ada ponsel, tidak ada komputer, tidak ada mobil, berkomunikasi pun dengan cara saling bersautan. Jika ingin pergi kemanapun harus berjalan kaki, yang bahkan mungkin akan menghabiskan waktu beberapa jam atau bahkan seharian penuh. Dia mungkin akan memilih mati saja. Damar duduk bersama dengan mereka dan yang lainnya di sebuah ruangan besar. Ada Billy Yun, dan juga 2 orang lainnya, yaitu ada seorang pria dan seorang wanita. Mereka juga penasaran ingin melihat Damar dan yang lainnya. Billy Yun menatap Damar sambil tersenyum, lalu mengangkat alisnya dan berkata, "Hei." Damar pun mendongak dan mengerutkan dahinya, "Kamu sedang berbicara denganku. Kalau bukan denganmu ya dengan siapa lagi?" ujar Billy Yun sambil menatap Damar. "Kamu Damar, bukan? Orang yang di sebelahmu itu adalah sampah bagi tingkat puncak, jadi pastinya bukan dia." "Siapa yang kau maksud sampah itu?" tanya Dewan sambil sedikit mengangkat alisnya. "Aku juga tidak salah bicara, bagi kami tingkat puncak adalah sampah, kau tak terima?" tanya Billy Yun dengan puas. "Kak Billy, mereka adalah tamu dari jauh, kenapa kamu berbicara seperti itu?" Pada saat itu, datang seorang pemuda dengan perawakan tinggi yang berjalan masuk dari luar pintu. Pemuda itu kemudian melihat ke arah Lilia dan juga Thalia, lalu berdeham dan berkata, "Luar biasa, aku belum pernah bertemu dengan gadis cantik seperti ini sepanjang hidupku." Dia lalu menjilati bibirnya dan berkata, "Kak Billy, perkenalkan mereka padaku, jika bisa mengaturkan satu di antaranya untuk bisa menjadi istriku." Damar dan Thalia mengerutkan dahinya saat mendengar ucapan itu. Anggota dari keluarga Yun ini, atau bisa dikatakan pemuda dari keluarga ini memang sedikit gila dan tak terkendali. "Jaga ucapanmu itu," ujar Thalia dengan mata yang berkedut sambil menatap pemuda itu. "Oh," ujar pemuda tinggi itu sambil menjilat bibirnya. Ia kemudian lanjut berkata, "Temperamen yang cukup panas, aku suka, biarkan aku memperkenalkan diri. Namaku Malvin Yun, salah satu pemuda dari generasi keluarga Yun, kedua setelah Kak Billy. Jika ditempatkan di dunia biasa, aku adalah peringkat 3 teratas dari daftar master. Kalau kamu mau menikah denganku, kamu tak akan rugi." Ish, dia masih ingin menggodanya. Thalia sudah sangat murka. Dia langsung mengeluarkan belati pembelah udara dan langsung mengarahkannya keluar. Sering, Malvin Yun tersenyum, dia lalu menangkis belati itu dengan punggung tangannya dan selangkah mundur ke belakang. Kemudian dia berkata, "Wah, cukup bertenaga juga. Malvin Yun, jangan buat keributan." Pada saat ini, Billy Yun melambaikan tangannya dan kemudian menatap Damar dengan rasa ketertarikan. Dia lalu mengarahkan pandangannya ke arah Lilia, lalu berkata, "Tapi aku rasa apa yang dikatakan Malvin Yun ada benarnya. Damar, kamu membawa kedua gadis ini. Malvin Yun bisa mengambil gadis temperamen itu, sedangkan aku suka dengan dia, terlihat lebih tenang, dada dan bokong yang besar, postur tubuhnya sangat bagus."
Damar yang mendengar itu, seketika tatapannya berubah jadi dingin. Dia menatap Billy Yun dan berkata, "Coba kau katakan itu sekali lagi." Billy Yun terlihat seperti tak memedulikannya sama sekali dan berjalan ke samping Lilia, lalu berkata, "Nona cantik, apa kamu tertarik untuk menikah denganku? Aku memiliki tubuh yang kuat, pastinya akan membuatmu." Dia lalu menatap Lilia, dan mulai menggodanya. Bahkan saat itu dia bahkan akan meletakkannya lengannya di bahu Lilia. Ketika mendengar ucapan itu, dia tiba-tiba menyadari kalau Damar sudah bangkit dari duduknya. Ketika Damar sudah berada di hadapannya, dia langsung mengangkat tangannya. Plak, Damar menamparkan wajah Billy Yun. Billy Yun tak sempat untuk menghindarinya dan tamparan keras pun mendarat di wajahnya itu sampai dia pun terpental ke dekat pintu. Keadaan pun sesaat menjadi hening. Setelah keheningan beberapa saat, tatapan Malvin Yun menjadi dingin. Lalu dia berkata, "Damar, berani-beraninya kamu membuat masalah di sini. Kulihat sepertinya kamu memang ingin mati. Kau berani melawan. Apa kau tahu sedang di mana ini?" Orang-orang yang melihat kejadian ini dari luar pun sama terlihat antusias. Damar pun menoleh, dan melihat orang-orang itu, ingin bertarung. "Kalian semua maju bersama-sama." Bersambung, 655. "Jika ingin menyerang, kalian semua lakukan saja secara bersamaan," ujar Damar yang berdiri di pintu dan berbicara dengan tenang. Intonasinya terdengar begitu memprovokasi. Plak, di belakangnya, Talia seketika langsung berdiri. Dengan satu tepukan tangan saja kotak belatinya itu langsung terjatuh ke tanah. Belati pembelah udara dan bintang keberuntungan pun langsung jatuh mendarat di tangannya. Lilia pun menjadi waspada, dan telah ada beberapa jarum di tangannya. Dewan melompat ke atas kursi, lalu dia mengangkat senapan sniper di tangannya. Ya, Damar secara aktif telah memprovokasi mereka. Pertama, Billy Yun ini sudah sangat gila sampai membuat Damar merasa sangat tak nyaman. Orang itu malah terus-menerus menggoda Lilia dan Talia. Kedua, kedatangannya kali ini adalah karena keluarga Yun ingin melakukan penilaian padanya. Seluruh penilaian itu bukankah karena ingin melihat kemampuannya? Karena mereka terlebih dulu yang memulainya, apa masuk akal jika Damar tak menerimanya sebagai pertarungan? Ini adalah suatu kebetulan juga untuk bisa sekaligus menunjukkan kemampuannya. Ketiga, sudah jelas kalau Yerimo sebenarnya tahu persis orang semacam apa Billy Yun ini. Ketika dia pergi, jika dia melihat ke dirinya sendiri, pada saat ini dia bisa melihat dengan jelas dan berpikir bahwa akan ada konflik mungkin nantinya akan terjadi setelah ini. Dia tidak memperingati dirinya sendiri untuk jangan menyerangnya, namun dia justru mendapat persetujuan dari dirinya sendiri untuk melakukannya kepada orang-orang ini. Tidak apa untuk menyerangnya asalkan tidak sampai membunuh mereka. Berdasarkan 3 poin itu Damar tidak punya alasan lagi untuk tidak menyerang, maka dari itu setelah Billy Yun memprovokasinya, dia langsung bangkit berdiri, dan menyambutnya dengan sebuah tamparan. Dan bahkan jika nantinya keluarga Yun mencari masalah di sini, dia juga tak takut, mereka akan bantu mengurusinya. Damar berencana untuk membiarkan sekeluarga pemuda dari keluarga Yun ini untuk bisa mengerti apa yang dimaksud dengan dimana ada alasan dalam perselisihan, maka tidak kenal kata ampun. Ketika orang-orang dari keluarga Yun mendengar perkataan itu, di dalam ruangan itu, gejolak amarah terlihat dari wajah Malvin Yun. Dia menatap Damar dan berkata, "Aku ingin menantangmu, apa kau berani menerimanya?" "Tantangan?" tanya Damar langsung menoleh dan menatap Malvin Yun. "Apa kamu layak untuk menantangku?" "Kau," Malvin Yun sangatlah murka, namun dia tampak tidak berani untuk melakukan serangan di tempat ini. Dia menatap Damar dengan tatapan mautnya dan berkata, "Kalau tidak berani ya katakan saja tidak berani, kalau takut ya katakan saja takut. Sepertinya otakmu ini sudah tidak bisa mencerna dengan baik perkataan manusia. Aku bilang, kau tidak layak," ujar Damar sambil menghentakkan satu kakinya. Ekspresi Malvin Yun sedikit berubah. Dia sangat ingin melawan tetapi dia menyadari bahwa dia bahkan tak memiliki kesempatan. Damar pun menamparnya lagi dan berkata, "Tamparan ini adalah untuk Talia. Sampah seperti kalian ini apa layak untuk menggoda mereka?" Plak, kemudian satu sosok pun kembali terpental keluar ruangan. Dia pun terhempas dengan keras ke tanah. Pada saat ini, Billy Yun mulai bangkit dari tanah, lalu berjalan bergegas ke arah pintu, wajahnya terlihat sangat kusut. Dia lalu menatap Damar sambil berkata, "Bocah, kau memang ingin mati. Apa kamu tahu sedang di mana kau ini sekarang? Berani-beraninya kau menyerangku. Percaya atau tidak,
aku akan membuatmu selamanya berada di sini. Billy Yun, seorang pemuda berbakat dari keluarga Yun, juga salah satu orang yang paling menonjol di antara pemuda dari 4 keluarga yang menjaga Burial Ground. Dia sangat gila, contohnya saja ketika dia bertemu dengan Edric Mou. Dia sering membertaknya dan juga menantangnya, lalu akhirnya memukul Edric Mou. Dia belum pernah semarah ini sebelumnya, apalagi sampai ditampar di depan umum. Bahkan ayahnya sendiri pun tak berani memukulnya seperti itu, selain Damar. Kalau begitu kau percaya tidak, jika aku sampai tak bisa pergi dari sini sekalipun, aku juga bisa mengubur sebagian besar dari keluarga Yun. Ujar Damar yang tanpa ragu menunjukkan wajah sadisnya. Dia merangkak keluar dari tumpukan orang yang sudah mati, tentunya akan lebih kejam, sudah tak terhitung berapa kalinya dirinya bertarung melawan maut. Akan lebih kejam, akan lebih gila, tak mungkin orang seperti Billy Yun bisa dibandingkan dengannya. Melihat senyum jahat yang Damar tunjukkan, membuat Billy Yun jadi sedikit terkejut. Setelah tertegun sejenak, dia lalu mengertakkan giginya dan menatap Damar sambil berkata, "Jadi kamu berani menerima tantanganku? Pergi juga sekalian untuk panggil ayahmu ke sini, aku juga berencana untuk melawan ayahmu, bisa-bisanya dia melahirkan orang sepertimu ini," ujar Damar sambil memanyunkan bibirnya. Billy Yun sangat murka, dan seluruh tubuhnya diselimuti dengan amarah. Tapi sepertinya dia tidak bisa menyerangnya. Mereka seharusnya memiliki suatu kesepakatan, tidak boleh melakukan penyerangan di tempat ini. Damar menilai dari Chi yang terlihat dari tubuh Billy Yun, dia menemukan bahwa Billy Yun mungkin berada setingkat dengan Hot Gas, hanya ada sedikit jarak lagi untuk bisa mencapai tingkatan Half Undying Flame. Kekuatan semacam ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari Guntur dan Thalia yang sekarang ini, dan bahkan mungkin sedikit lebih kuat dari Thalia. Tetapi dihadapkan dalam pertarungan yang sesungguhnya, dia mungkin tidak dapat menang dari Thalia. Pengalaman tempur dan kekejaman Halia tidak sebanding dengan Billy Yun. Tentu saja, dia memang berbakat. Mampu mencapai tingkatan ini di usianya yang sekarang, cukup bisa dibanggakan. Namun dia mendapat bantuan dari Burial Ground, jika berpikir seperti itu sepertinya itu adalah hal yang cukup biasa. Bernyali besar, lalu pada saat itu terdengar suara yang penuh energi. "Paman, Paman!" Pada saat ini, orang-orang yang berada di pintu pun segera menyingkir. Pada saat yang sama, datang seorang pria parubaya mengenakan kemeja putih berjalan menuju pintu. Dia memandang Damar dan berkata, "Kamu Damar, bukan? Ada apa dengan Night Watcher yang sekarang? Apa kalian pemuda ini memang begitu gila?" Ketika sampai ke tempat orang lain, mereka tidak mengerti aturan sama sekali. "Siapa kamu?" tanya Damar dengan sedikit raut wajah penasaran. Orang ini seperti menyembunyikan kekuatan aslinya. Dan itu membuat Damar menjadi memiliki rasa waspada, seharusnya orang ini berada dalam tingkatan Half Undying Flame. Dilihat dari sikap orang lain terhadapnya, dia seharusnya memiliki kedudukan yang cukup tinggi di antara keluarga Yun. "Aku adalah orang tua Billy Yun yang baru saja kau sebut itu. Namaku Qifah Yun," ujarnya. "Oh, jadi kamu adalah orang tuanya," ujar Damar dengan nada mengejek. "Aku tidak mengerti aturan yang kamu katakan." "Aturan apa?" "Aturan kalau anak muda keluarga Yun boleh menggoda gadis cantik ketika mereka melihatnya. Itukah aturan yang kau ajarkan padanya?" "Aturanmu itu, boleh juga." Qifah Yun menatap Damar sambil sedikit menyipitkan matanya lalu berkata, "Aku dengar kalau kamu adalah kekuatan tempur terkuat dari Night Watcher yang sekarang, dan kamu dapat mengalahkan Gold Ghost. Kali ini di pertempuran di utara, keluarga-keluarga Yun akan berjaga di sini dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Akan ada keluarga Mou yang memimpinnya, dan juga dipimpin beberapa orang dari keluarga Min. Kamu memiliki kemampuan Half Undying Flame dan aku akui bahwa bakatmu memang sangat bagus, tetapi di sini berbeda denganmu yang berasal dari luar. Hanya setingkat Half Undying Flame, tidak cukup kuat di sini." Sangat jelas bahwa Qifah Yun juga berada dalam tingkatan Half Undying Flame. "Menghinamu saja, itu sudah cukup," ujar Damar. Ekspresi Qifah Yun menjadi muram untuk beberapa saat, dan dia menatap Damar dengan serius dan berkata, "Bocah, aku akan memberimu kesempatan sekali lagi sebagai seorang tamu di sini. Aku juga tidak ingin terlalu mempedulikannya. Sekarang, kamu berlutut dan meminta maaf padaku dan masalah pun akan selesai. Jika tidak, maka resikonya akan ditanggung olehmu sendiri." Dari belakang, Thalia tertawa dan berkata, "Ketua, sepertinya aku telah menemukan akarnya."
Ternyata Billy Yun bisa menjadi seperti ini karena orang tuanya juga adalah seseorang yang gila. Kalian, Qi Fahyun menatap Damar, dan kemudian mencibir, aku akui kalau putraku tidak sekuatmu. Namun karena ucapanmu sudah cukup keterlaluan, jangan salahkan aku karena menggertak kalian yang sebagai tamu di sini. Apa kamu berani untuk menerima tantanganku? Seperti apa itu tantangannya? Tanya Damar sambil mengangkat alisnya. Di tempat bertarung, kamu bisa melakukan apa saja selama tidak sampai membunuh. Ujar Qi Fahyun. Damar meliriknya dengan senyum tipis dan berkata, kalian berdua, ayah dan anak akan bertarung bersama. Untuk menghadapi bocah yang angkuh sepertimu, cukup aku sendiri saja yang menghadapimu. Ujar Qi Fahyun. Satu kata, berani atau tidak, tak masalah. Aku kebetulan akan menggantikan ayahmu dan juga kakek dari bocah ini untuk bisa mendidikmu dengan baik. Orang dengan watak sepertimu ini, semasa kecilnya pasti kurang mendapatkan banyak pukulan, sehingga kalian tumbuh menjadi ayah dan anak yang seperti ini, ujar Damar sambil menghela napasnya. Bawa jalannya permainan, bersambung. 656. Wajah Qi Fahyun terlihat sangat kusut, dengan wajahnya yang muram, dia lalu berjalan ke desa sebelah. Damar, Thalia dan yang lainnya melihatnya sekilas, dan perlahan-lahan berjalan mengikutinya. Pada saat ini, mereka juga sedang menahan emosinya. Belasan orang yang melihat kejadian itu dengan cepat membubarkan diri dan mulai membicarakan masalah ini di mana-mana. Tak lama kemudian, sudah ada banyak orang yang bergegas menuju ke sana, termasuk beberapa orang yang telah bekerja di dekat sana. Mereka juga langsung meninggalkan pekerjaannya dan berlari untuk menonton. Desa itu tidaklah besar, mereka dengan cepat melewati desa dan sampai di sebuah lapangan yang besar. Qi Fahyun berjalan ke sana dan berkata, di sini tempatnya. Ayah, di sebelahnya, Billy Yun berlari dengan tergesa-gesa, dan kemudian dia melemparkan sebuah belati perunggu kuno pada Qi Fahyun, dan kemudian dia menatap Damar dan berteriak, habisi dengan kejam bocah ini. Di sekitar tempat mereka bertarung telah berkumpul banyak penonton, dan wajah mereka terlihat sangat antusias. Ada apa ini? Apakah dia itu orang yang datang untuk mendapat penilaian 4 keluarga kita, yang bernama Damar itu? Ya, aku juga tidak tahu apa yang terjadi barusan. Mereka berseteru dengan Billy Yun. Coba lihatlah Billy Yun, wajahnya jadi lebam seperti itu sekarang. Jika kita tidak memiliki aturan bahwa tidak bisa menggunakan Qi di desa, Kak Billy akan sangat mudah dihasut. Jadi ayah Billy Yun akan melakukan penyerangan secara langsung. Ini menarik. Bisa membiarkan Qi Fahyun untuk langsung menyerangnya. Bocah ini, pasti akan kesulitan untuk menghadapinya. Keluarga Billy Yun ini, masih terlalu menutupi kekurangannya. Apa yang penonton bicarakan itu bisa terus terdengar di telinga Lilia, dan pada saat yang sama, mata orang-orang yang melihat Lilia dan yang lainnya terlihat menjadi sinis. Memang, ketika menjadi tamu, dan menyerang tuan rumah, maka mereka yang sebagai tuan rumah, secara alami pasti akan memihak pada Qi Fahyun. Qi Fahyun memegang belati perunggu kuno miliknya, kemudian menatap Damar sambil berkata, bocah, kamu pikir kamu akan tak terkalahkan hanya karena kamu telah mencapai tingkatan Half Undying Flame, bukan? Aku pikir kamu akan terangkat keluar dari dunia ini. Bukankah begitu? Tanya Damar sambil memanyunkan bibirnya. Sama seperti ada jarak antara tingkat puncak dan tingkat dewa, ada juga jarak tingkatan Half Undying Flame. Bocah yang baru saja mencapai Half Undying Flame sepertimu ini, masih tak cukup untuk diperhitungkan. Ujar Qi Fahyun, hari ini, kau coba rasakan saja, apa yang dimaksud dengan di atas langit masih ada langit. Jadi, bisakah kita memulainya sekarang? Tanya Damar. Bebas saja, ujar Qi Fahyun dengan angkuh. Pada saat yang bersamaan, dia menjentikkan belati panjang yang ada di tangannya, dan Qi yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Mata Damar sedikit terangkat, kemudian kotaknya terlempar keluar ke belakang tubuhnya. Kotak ini hanyalah benda biasa, dan itu pasti tidak akan mampu menahan pertempuran antara dua Half Undying Flame. Dia melemparkannya ke Lilia dan yang lainnya, dan membiarkan Lilia dan Thalia untuk menjaganya. Sementara itu, kotak Blue Sword dan Red Sword kembali terbang keluar. Wos, Hia, Qi milik Damar tiba-tiba meledak. Lalu seketika langit yang berada di belakang tubuhnya saat itu muncul sekelibat sosok seperti naga. Energi Qi yang sangat kuat dan menyeramkan dari tubuhnya seketika menyeruak dari tubuhnya.
Lawan di hadapannya kini, yaitu Ki Fa-hyun, wajahnya terlihat sangat terkejut dan berkata, bagaimana bisa? Intensitas energi Chi yang ditunjukkan Damar benar-benar membuatnya terkejut. Damar menggenggam Blue Sword miliknya, dia menatap Ki Fa-hyun sambil berkata, apa yang kamu katakan itu benar, memang ada jarak yang cukup antara tingkatan Half Undying Flame. Sementara di belakang, sekeluarga penonton itu benar-benar terkejut saat melihatnya, dan mereka tampaknya tidak menyangka bahwa Damar akan sekuat itu. Energi Chi yang sangat menakutkan itu, benar-benar membuat jarak antara mereka menjadi terasa begitu jauh. Dan seketika mereka timbul sebuah perasaan tak bisa terima, penindasan ini terlalu berlebihan. Cross Shoot, kecepatan Damar begitu cepat, dengan sekejap dia sudah berasa di hadapan Ki Fa-hyun, dan pada saat yang sama belati itu mulai memancarkan cahayanya saat jurus Cross Shoot dikeluarkan. Ki Fa-hyun sangat panik dan kepalanya rasanya akan pecah. Melihat Damar yang bergegas menyerangnya, dia segera melompat dengan langkah yang cukup unik. Lalu pada saat ini, sosoknya menjadi hilang seperti hantu. Dia melarikan diri dari celah Cross Shoot itu. Damar sedikit terkejut. Orang-orang yang berada di pedalaman gunung ini, mulai dari teknik, keterampilan, dan senjata yang mereka gunakan, tampaknya sangat berbeda dari apa yang diketahui oleh Damar dan yang lainnya. Aura Damar barusan benar-benar menyelimuti Ki Fa-hyun, tapi yang tidak dia sangka adalah Ki Fa-hyun benar-benar mampu untuk menghindari serangannya. Menarik, dengan sedikit gerakan di bawah kakinya, dia bisa menangkap sosok Ki Fa-hyun. Kemudian seluruh badannya tiba-tiba berbalik dan melompat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia melompat ke langit dan mulai menebas lagi. Kali ini, Ki Fa-hyun tak bisa menghindarinya lagi. Dia hanya bisa mengangkat belati perunggu kuno miliknya itu di tangannya, dan memilih untuk berhadapan langsung dengan Damar. Sering, mereka mulai bertarung dengan senjata masing-masing, dan energi Chi yang menakutkan itu seketika melonjak. Dataran tanah tempat Ki Fa-hyun berpijak runtuh dalam sekejap. Dia yang saat ini, seperti merasakan ada sebuah gunung besar yang sedang menekan bahunya. Dia merasa sedang berhadapan dengan Jusman Yun saat ini. Arg! Pakaian di tubuhnya langsung tersobek-sobek oleh tenaga Chi, hingga memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang kuat. Lalu bagian selai ibu jarinya yang sedang memegang belati itu terluka dan mengeluarkan darah. Jatuhlah. Pada saat ini, Damar mencibir dan berkata dengan suara pelan. Ki Fa-hyun tidak bisa menahan serangannya, dia hanya merasakan sedikit lebih banyak kekuatan yang menekannya dari atas, dan seluruh tubuhnya terjatuh ke tanah dan terdengar suara, buk. Pada saat yang sama, belati panjang miliknya pun terhempas, namun ketika dia ingin mengambilnya lagi, Blue Sword milik Damar telah berada di lehernya. Raut wajah Ki Fa-hyun perlahan berubah, dia mengangkat kepalanya dan menatap Damar, dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Kesenjangan terlalu besar. Damar ditakutkan sudah berada lebih dekat dengan tingkatan Undying Flame, dan ini bukan hal yang bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Dia melakukan kesalahan dalam memperoleh informasi. Ketika orang-orang dari keluarga mau kembali, mereka hanya mengatakan bahwa Damar telah memusnahkan Gold Ghost, namun tidak mengetahui dengan detail bagaimana sebenarnya kekuatan Damar. Pertama, mereka tidak berpikir bahwa Damar akan datang ke tempat ini. Kedua, Damar termasuk orang luar dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Selain itu, dengan umur Damar yang jika dibandingkan dengan yang ada di sini, tanpa adanya bantuan dari Burial Ground, dia telah mencapai tingkatan Half Undying Flame di usianya yang belum sampai menginjak 30 tahun, itu merupakan hal yang mengejutkan bagi banyak orang. Tak peduli bagaimanapun itu, mereka tidak pernah berpikir bahwa Damar akan begitu kuat seperti ini. Sementara di belakang, Billy Yun seolah mati rasa. Kemudian muncul semburat raut ketakutan di wajahnya. Dia adalah orang yang sangat arogan, karena dia merasa bahwa dia adalah salah satu yang terkuat di generasi muda dari 4 keluarga, sehingga kejadian ini membuatnya jadi gila. Namun sekarang dia jadi mengetahuinya bahwa kesenjangan antara dirinya dan Damar seperti celah yang sangat besar. Keduanya sama sekali bukan berada dalam tingkatan yang sama. Dia sendiri bahkan belum mencapai tingkatan Half Undying Flame. Diskusi di antara penonton itu pun seketika terhenti, mereka hanya melihat ke depan dengan rasa kengerian di wajah mereka. Pemuda itu yang berdiri di hadapan Ki Fa-hyun, dan posisi Ki Fa-hyun saat ini seperti setengah berlutut di tanah. Sebelumnya, mereka mengira bahwa Damar akan sangat kewalahan dalam pertarungan ini, tetapi ternyata sekarang akhir ceritanya malah terbalik. Apalagi pertempuran berakhir sangat cepat, sudah berakhir hanya dalam hitungan detik saja.
Damar menyerangnya 2 kali, serangan yang pertama dihindari oleh teknik Qi Fa Yun yang cukup unik, tetapi serangan yang kedua membuat Qi Fa Yun berlutut di tanah. Ini sudah sama seperti penghabisan dalam hitungan detik. Itu saja, pada saat ini, terdengar suara dengan intonasi yang mengejek. Dan ucapan itu terdengar ke telinga keluarga Yun yang terasa sangat menusuk telinga. Qi Fa Yun menatap Damar dengan ekspresi yang sangat kusut di wajahnya. Lalu dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku akui, aku kalah." "Jika kamu kalah, apa itu tandanya sudah berakhir?" tanya Damar sambil memandangnya dengan tatapan mengejek. "Putramu itu telah mengganggu teman dan pacarku, apakah itu tandanya sudah berakhir?" Ketika mendengar Damar mengatakan itu, wajah Lilia jadi sedikit memerah, tetapi dia juga tidak menyangkalnya. Qi Fa Yun mengerutkan dahinya dan berkata, "Kau jangan keterlaluan, di sini adalah keluarga Yun. Jadi harus bagaimana?" cibir Damar. "Aku tak peduli dengan sukumu itu, jika kau sopan padaku, maka aku pun akan sopan padamu. Angkat wajahmu itu, aku harus menamparnya lagi." Setelah mengatakannya, dia memandang Qi Fa Yun dan berkata, "Kamu tidak mendidik putramu dengan baik, dan orang tuamu pun tidak mendidikmu dengan baik, maka aku akan menggantikan orang tuamu dan mendidikmu dengan baik." Kemudian Damar langsung mengangkat tangannya dan akan menamparnya. Lalu pada saat itu, muncul sesosok yang melewati kerumunan itu, dan langsung berada di hadapan Damar dalam sekejap. Orang itu kemudian meraih tangan Damar dan berkata, "Sudah cukup." Bersambung, 657. Tangan yang menahan Damar terlihat sudah begitu tua. Damar mengangkat matanya dan melihat ke atas. Dia melihat adalah seorang lelaki tua dengan rambut botak dan dipenuhi keriput di wajahnya. Tubuhnya terlihat sudah bungkuk dan dia terlihat tidak banyak bicara. Dia tidak menahan tangan Damar dengan kuat, tetapi itu cukup untuk menahan tamparan Damar. Dia adalah seorang ahli, yang berada dalam tingkatan sama seperti Master Mo. Master Mo dan Yeri Mo juga berada di antara kerumunan penonton itu. Mereka menyaksikan kejadian tersebut dengan antusias, terlihat dari sudut bibir mereka yang tertarik saat menontonnya. "Kurang lebih sudah cukup," ucap Pak Tua itu. Sudah cukup." Billy Yun melihat kalau pacarku yang cantik dan dia menggodanya. Dia benar-benar langsung mencari perkara denganku. Kemudian aku menamparnya, dan orang ini memintaku untuk berlutut di depan Billy Yun dan mengakui kesalahanku. Ujar Damar terkekeh. "Tantangannya memang sudah berakhir, tetapi kamu tidak bisa mengalahkanku. Kamu bilang itu sudah hampir cukup." Setelah mengatakan itu, dia menatap Patua itu dan berkata, "Apakah itu cara keluarga Yun dalam menyelesaikan masalah?" "Ya, Jusman Yun, kalian terlalu berlebihan." Di sebelahnya, Master Mo sambil mengisap cerutunya, seolah menonton kegembiraan itu tidak terlalu menjadi masalah. "Kamu juga mengalahkannya. Dia juga terluka di tubuhnya, ditampar di wajahnya, menyakiti orang lain," ujar Jusman Yun dengan tenang. Damar memutar matanya dan berkata, "Lalu bagaimana jika aku kalah? Apakah aku harus berlutut dan meminta maaf padanya hari ini? Itu yang menurutmu benar, bukan?" Jusman Yun mengerutkan dahinya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Memaafkan dan semuanya akan baik-baik saja." "Lalu atas dasar apa aku harus seperti itu?" tanya Damar, "Mengapa bukan keluarga Yun saja yang melakukannya?" Jusman Yun menghela napasnya, lalu menggelengkan kepalanya, dan memandang Master Mo di belakangnya dan berkata, "Master Mo, putra ini memiliki bakat yang berbeda dan kepribadian yang sangat gigih. Meskipun dia adalah pemilik tulang naga, dia baru saja melewatinya. Dia bukan yang kita cari, jadi terus menunggu saja. Aku tidak setuju dengannya untuk pergi ke penilaian dan memasuki Burial Ground." Ketika Master Mo mendengar ini, dia mengernyitkan alisnya dan berkata, "Jusman Yun, ini bukan urusanmu. Kita telah menunggu begitu lama. Kita 4 keluarga di Gunung Siwa ini telah terasingkan selama ribuan tahun, dan ini kurang lebih sudah cukup." Damar mengerutkan dahinya dan berkata, "Dilakukan atau tidak dilakukannya penilaian itu, tak ada hubungannya denganku. Aku belum pernah sampai menahan amarahku seperti ini. Kamu tidak bisa menghentikan tamparanku hari ini. Aku harus menghentikannya," ujar Jusman Yun. "Oh ya, Damar, percaya atau tidak, jika kamu terus seperti ini, kamu tidak bisa keluar dari keluarga Yun. Kamu tidak mempertimbangkan dirimu sendiri, juga mempertimbangkan orang lain." Master Mo mengerutkan dahinya dan berkata, "Jusman Yun, jangan berpura-pura seperti itu. Ini adalah kesalahanmu. Biarkan saja dan katakan bahwa itu normal bagi Damar untuk menamparnya."
Urusan ini tidak ada hubungannya denganmu, ujar Jusman Yun. Yeri Mo mengerutkan dahinya, lalu menatap Jusman Yun dan berkata, "Kakek Jusman, aku membawa Damar untuk menunjukkannya kepadamu. Sekarang jika terjadi sesuatu, maka aku harus bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Jika kamu tak bisa memberikan pandangan yang baik, dikhawatirkan aku akan berdiri di pihak Damar." Jusman Yun mengangkat alisnya dan berkata, "Kamu mau mengkhianati 4 keluarga. Bukannya kami ingin mengkhianati 4 keluarga, tetapi itu karena kamu tidak mematuhi aturan," ujar Master Mo. "Damar, apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan bertanggung jawab atas keselamatan ketiga orang ini." Jusman Yun mengerutkan dahinya, lalu menatap Damar dan berkata, "Hentikan sampai di sini, kita semua mengalah. Lupakan urusanmu kali ini, aku setuju denganmu untuk berpartisipasi dalam penilaian. Dilaksanakan atau tidaknya penilaian itu, lagi pula, aku bisa saja tidak melakukan tamparan itu. Maka dari itu, jalankan saja sesuai dengan aturan yang kalian miliki." Karena dia menginginkanku untuk berlutut dan meminta maaf, maka putranya yang menggoda pacarku itu dan ingin mencoba melakukan perselingkuhan di depanku. Maka aku tak akan memintanya untuk berlutut meminta maaf di hadapanku, tapi aku ingin dia berlutut dan meminta maaf di hadapan pacarku, ujar Damar. "Tidak mungkin," cibir Billy Yun. "Damar, kamu pikir kamu ini sedang di mana?" "Bisa saja jika tidak mungkin," ujar Damar sambil menatap Jusman Yun. "Kalau begitu kakek Jusman, hari ini, mungkin aku akan meminta saran padamu." Ketika dia mengatakannya seperti ada sebuah binar kegembiraan di matanya. Damar belum pernah berhadapan dengan orang yang berada di tingkat seperti Jusman Yun, dan dia pun penasaran ingin melihatnya juga. Dirinya yang saat ini, benar-benar dibawa gejolak, seolah ingin melihat sebagaimana celah yang ada dengan mereka. Jusman Yun, Master Mo, dan Dr. T, orang-orang ini seharusnya berada berjarak setengah langkah lagi dengan Unding Flame. Meskipun Damar juga setengah langkah dari Unding Flame, jalan untuk bisa mencapai Unding Flame masih jauh lebih jauh dari mereka. Baik Master Mo dan Yeri Mo, keduanya sedikit terkejut, mereka tidak menyangka jika Damar akan menantang Jusman Yun. Jusman Yun menghela napasnya, "Baiklah." Setelah mengatakannya, dia melambaikan satu tangannya. Billy Yun yang tidak berada jauh dari sana kemudian mulai bereaksi, dan dalam sekejap dia sudah tiba di hadapan Lilia dan berlutut di hadapannya. Terdengar suara "buk" saat dia mulai berlutut di tanah. "Kakek, aku tidak meminta maaf," ujar Billy Yun sambil menggertakkan giginya. "Kalian memang sudah terlalu arogan dan mendominasi. Sudah waktunya untuk menahan amarahmu dan meminta maaf," ujar Jusman Yun. "Jika tidak, maka akan dikurung selama setengah tahun." Raut wajah Billy Yun langsung berubah saat mendengar perkataan itu. Damar pun terkejut. Dia mungkin mengerti orang yang seperti apa Jusman Yun ini, bisa dibilang dia adalah seseorang dengan pemikiran yang kuno. Banyak konsep yang sangat dalam. Qifa Yun adalah seorang generasi tua dan berlutut kepada yang lebih muda, dan ditampar oleh yang lebih muda, tak peduli bagaimanapun dia harus bertahan untuk mau melakukannya. Tapi Billy Yun yang meminta maaf, sepertinya dia bisa menerimanya. Provokasi Damar sebenarnya hanya untuk menunjukkan kekuatan pada lawan sejak awal saja. Dengan mengalah, semua orang bisa menerimanya. Billy Yun menggertakkan giginya, tetapi setelah mendengar perkataan Jusman Yun, dia tetap berkata kepada Lilia, "Maaf, aku baru saja mengatakan hal yang tidak pantas, aku harap kamu bisa memaafkanku." Lilia melirik Billy Yun sekilas dan berkata, "Sebenarnya, bakatmu itu bukan apa-apa. Kamu seusia dengan kami, ditambah dengan bantuan dari Burial Ground. Baru saja mencapai pada tingkatan ini, kami Night Watcher generasi muda, tidak kurang darimu, melebihi dari 3 orang. 3 orang yang dia maksud adalah Damar, Guntur, dan Thalia. Kekuatan Guntur yang sekarang seharusnya berada di atas Billy Yun, sedangkan Thalia benar-benar tidak akan mungkin kalah bertarung darinya. Jika sekali saja mereka memasuki Burial Ground, saat mereka keluar nanti seharusnya sudah menjadi half Unding Flame. Sedangkan kamu benar-benar bukanlah apa-apa," ujar Lilia. Billy Yun mengertakkan giginya dan tidak berani berbicara. "Baiklah," Yeri Mo memandang Jusman Yun dan berkata, "Karena kakek Jusman juga setuju, maka penilaian terhadap Damar telah ditetapkan. Waktu yang telah ditentukan sementara ini adalah 5 hari kemudian, tidak ada keberatan, bukan?" "Baiklah, sampai jumpa 5 hari lagi." Setelah Jusman Yun mengatakannya,
Dia lalu membopong Qi Fahyun yang wajahnya sudah sangat kusut, lalu berbalik dan pergi. Master Mo berjalan menghampiri Damar. Dia mengambil sebatang rokok, menepuk bahu Damar dengan puas, dan berkata, "Bocah, aku rasanya mulai sedikit mengagumimu. Dalam hidupku, aku belum pernah melihat Jusman Yun melakukan hal seperti itu pada siapapun. Kamu boleh juga rupanya." Damar mengusap-usap hidungnya dan tersenyum tipis. "Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apalagi yang bisa kita lakukan? Mungkin bertarung dengan orang lain. Mungkin saja mereka mau menerima kita datang untuk makan. Ayo kita pulang, dan lalu 5 hari kemudian akan membawamu untuk melakukan penilaian," ujar Master Mo. Aku sedikit lapar," ujar Damar sambil berdeham dan mengelus-elus hidungnya. Master Mo pun terdiam. Pada saat yang sama, di atas permukaan laut yang luas, Wallace Mo sedang duduk di geladak kapal. Dia telah melihat pemandangan laut selama 2 hari. Dia masih memakai topeng di wajahnya. Sepertinya dia tidak pernah melepaskannya selama bertahun-tahun. Dia melirik Dr. T yang sedang duduk di geladak tidak jauh darinya, alisnya di bawah topeng sedikit mengernyit. Menurut Wallace Mo, Dr. T adalah orang yang sangat hebat. Kekuatannya bukan pada seni bela dirinya, tetapi terletak pada kecerdasannya. Dia merasa bahwa apapun yang dilakukan orang ini, semua memiliki kendali yang kuat atas segalanya. Dan itu semua dalam genggamannya, termasuk kali ini ketika Damar datang untuk membunuh Bloody di depannya. Dia merasa bahwa masalah ini semua sudah dalam perhitungan Dr. T. Di dalam pegunungan, ada orang yang setingkat dengan Dr. T, tapi dia agak bingung dengan sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Dr. T. Seolah merasakan sedang diperhatikan oleh dari Wallace Mo, Dr. T pun menoleh, dan senyum cerah muncul di sudut bibirnya. Dia lalu bangkit dan berjalan menghampirinya. Bersambung 658. Dr. T berjalan ke sisi Wallace Mo, berdiri di sisi kapal, lalu tersenyum dan bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" "Aku sedang berpikir, apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang seperti Dr. T di Gunung Siwa?" jawab Wallace Mo dengan tenang. "Bukannya aku sudah memberitahukannya padamu? Aku sedang mencari tempat yang sangat menarik," ujar Dr. T sambil tersenyum. "Melihatmu beberapa hari ini, kamu kelihatannya sedikit bingung. Apa kamu mengetahui sesuatu?" Wallace Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak tahu, hanya saja aku enggan untuk pulang setelah bertahun-tahun. Di gunung itu, di kampung halamanku, adalah tempat yang menyedihkan untukku." "Tempat yang menyedihkan," ujar Dr. T sambil tersenyum tipis. "Gunung Siwa sangat misterius, sama seperti hutan Amazon, sejauh ini belum berkembang, dan bahkan banyak tempat di dalamnya tidak dapat diakses, termasuk aku yang baru sedikit memahami tentang keadaan di dalam sana." Setelah mengatakan itu, dia tersenyum tipis dan berkata, "Aku mau tak mau harus mengatakan, tempat itu benar-benar tempat yang baik untuk orang pedalaman." Terlihat sedikit perubahan raut wajah Wallace Mo di balik topeng itu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dr. T tersenyum dan berkata, "Putramu, cucu perempuanmu, dan juga 2 gadis lainnya, seharusnya berada di Gunung Siwa, bukan?" Wallace Mo menoleh untuk melihat ke arah permukaan laut, lalu berkata dengan tenang, "Dr. T, menurutmu jika aku bertarung denganmu, berapa banyak peluang kemenangan yang bisa kudapatkan?" "Hahaha," Dr. T tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, "Aku hanya asal bicara saja dan tidak niatan ingin mengusik keluargamu. Kepergianku kali ini ke kampung halamanmu paling-paling hanya sekadar melintas saja. Tak perlu khawatir, belum sampai pada kondisi bertarung denganku." Wallace Mo berdiri di sana dengan tenang sambil melihat ke permukaan laut. Tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dr. T menepuk pundak Wallace Mo dan berkata, "Setelah semuanya selesai, tujuanmu bisa tercapai, dan tujuanku pun dapat tercapai. Aku akan memberikanmu obat penawarnya, dan tidak akan terus mengendalikanmu. Sebenarnya, aku tidak pernah mengerti apa yang sebenarnya dipercayai oleh nakoda sampah itu padamu." Gumam Wallace Mo sambil menggelengkan kepalanya. "Alat-alatmu itu jelas-jelas membodohi orang, mengapa mereka harus mempercayaimu?" "Mempercayaimu, tidak sama halnya percaya dengan Night Watcher, kesenjangan antara kamu dan iman tidaklah sedikit." "Benarkah?" ujar Dr. T sambil tersenyum tipis. "Jika iman yang menjaga semuanya sekarang, maka dia akan memikul beban dan tanggung jawab yang sangat berat. Sedangkan jika tujuanku tercapai, maka peradaban manusia akan mengambil langkah maju yang besar.
Wallace Moe tidak menanggapinya. Dia hanya terus melihat ke permukaan laut, dan tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Di kedalaman gunung itu, Damar dan yang lainnya telah menghabiskan waktu seharian. Setelah kembali ke tempat keluarga Moe, setelah melihat mereka kembali, Edric Moe dan yang lainnya dengan cepat berkumpul dan bertanya, bagaimana? Apa mereka setuju? Jika aku yang pergi, apa mereka tak berani menyetujuinya? Ujar Master Moe berkata dengan ekspresi gembira sambil memegang cerutunya. Wajah Edric Moe masih belum bengkak, tetapi beberapa orang memandang Damar dengan gembira. Damar pun terdiam dan bingung saat melihat ekspresi mereka. Ini hanyalah sebuah kesempatan yang diambil untuk ujian, jadi mengapa mereka begitu bersemangat? Master Moe berkata kepada Edric Moe, selain itu, kamu harus berterima kasih kepada Damar. Hari ini Damar telah berhasil membalaskan dendammu. Hebatnya dia langsung membuat Billy Yun berlutut dan meminta maaf. Dia hampir saja mati di bawah belati Damar. Menyerangnya, tanya Edric Moe dengan bingung. Bukan penyerangan, hanya saja sempat terjadi masalah kecil. Ujar Master Moe sambil tersenyum. Tidak peduli bagaimanapun itu, sekarang harus menunggu sampai 5 hari untuk menjalankan ujian. Ujian itu bukanlah suatu masalah jika melihat kekuatan Damar yang sekarang. Ayo kita makan dulu, aku juga sedikit lapar, ujar Yeri Moe saat itu. Damar dan yang lainnya mengikuti Yeri Moe ke dalam rumah. Saat ini, langit sudah mulai agak gelap. Di dalam ruangan, ada beberapa lampu minyak yang dipegang oleh mereka, yang langsung menerangi seluruh ruangan. Saat berkumpul di depan meja dan duduk, Damar mengerutkan dahinya dan berkata, kenapa Edric Moe dan yang lainnya tampak bersemangat sekali setelah mengetahui kalau aku akan menjalankan ujian itu. Edric Moe tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya aku juga cukup senang. Kamu sebenarnya tidak mengerti, kalau Burial Ground ini telah menahan 4 keluarga besar selama bertahun-tahun lamanya. Di Gunung Siwa ini, orang-orang dari 4 keluarga kami semakin lama semakin sedikit. Untuk menghindari pernikahan antara kerabat dekat, mereka semua mengandalkan pernikahan antar sesama generasi. Tetapi setelah bertahun-tahun, mereka semakin dekat, dan tidak ada cara, dan kemudian jumlah satu sama lain semakin sedikit dan lebih sedikit. Bukankah kamu selalu mengatakan sedang menunggu seseorang? Ujar Yeri Moe. Burial Ground dapat membantu kita berlatih, tetapi kita masih tidak dapat mengambil tulang dalam skala besar. Selama tulang-tulang ini ada di sana, kami diharuskan untuk selalu menjaganya. Menghidupkan Burial Ground, bergantung pada orang yang menggunakan tulang naga dan kamulah orangnya. Selama kita menghidupkan Burial Ground, mengambil semua tulang dan mengangkutnya keluar, misi kita selesai, dan kita dapat meninggalkan Gunung Siwa, lalu masuk ke kota biasa dan menjalani hidup. Sekarang ayahku juga sedang memberikanku fondasi untuk kita di kota NJ. Setelah kita keluar, kita bisa menjalani hidup dengan baik. Ujar Yeri Moe sambil tersenyum, dan terlihat ada sedikit kerinduan dalam ekspresinya. Pada saat ini, wanita itu berkata, ya, kami bertiga tumbuh di dunia biasa. Setelah lulus kuliah, kami harus kembali ke gunung ini. Semuanya baik-baik saja di sini, pemandangannya juga indah, hanya saja terlalu membosankan. Damar terkejut mengetahui ternyata mereka pernah hidup di dunia biasa dalam waktu yang begitu lama. Mereka bisa mengucapkan selamat tinggal pada komputer dan ponsel dan tinggal di gunung ini selama beberapa dekade. Kami bertiga baik-baik saja, ujar Yeri Moe. Hampir setiap bulan, kami akan pergi berbelanja. Beras, daging, dan lain-lain. Tetapi mereka dan orang-orang lainnya yang seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan tempat ini, mereka sangat berharap tentang dunia luar. Jadi, saat bertemu denganmu, mereka semua sangat antusias. Keluarga Mindan dan keluarga Zen juga berpikiran seperti itu, jadi, setelah kita mengirim seseorang untuk ke sana, mereka langsung menyetujuinya. Keluarga Yun memiliki ambisi besar, ujar Yeri Moe sambil menghela napas. Pada zaman dahulu, mereka adalah pemimpin dari 4 keluarga. Mereka telah menantikan kebangkitan tulang naga di klan mereka. Burial Ground ini, terlalu banyak yang terlibat. Hal-hal di dalamnya cukup membuat banyak keberadaan orang yang berubah menjadi Undying Flame. Sedangkan keluarga Yun, berharap kalau tempat ini adalah milik mereka. Dengan begitu, jika mereka cukup untuk bisa menjaga Undying Flame ini, maka dunia ini, tidak ada orang yang bisa menghalangi mereka. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang ambisius. Kita mungkin pernah mengalaminya, pernah ada seorang pemilik tulang naga yang datang,
tetapi kebanyakan dari mereka saling menolak. Tetapi selama bertahun-tahun, jumlah orang di klan semakin berkurang, dan semua orang mulai menerima situasi yang buruk ini. Yang disebut kekuatan itu, ya hanya begitu saja, tidak sama seperti hidup di dunia luar dengan bebas. Awalnya ayahku dan om memutuskan siapa yang akan pergi, berkelahi sampai babak belur. Akhirnya ayahku memenangkannya dan kemudian dia pergi, ujar Yerimo. Ekspresi Damar tiba-tiba berubah. Maksudmu, ayahmu dan om ingin pergi? Ya, ujar Yerimo sambil mengangguk. Ketika masih muda pun sama seperti ini. Untuk saat ini, masih belum jelas juga. Ayahku sudah lama tak terlibat selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu dia sudah berada di tingkatan apa, sedangkan om sekarang hanya berjarak satu langkah lagi dengan Undying Flame. Damar sedikit mengernyit, mungkinkah Wallace Mo sangat kuat? Jika dia begitu kuat, bagaimana dia bisa dimanfaatkan oleh Dr. T? Banyak hal yang tidak dimengerti oleh Damar. Pada saat yang sama, di keluarga Yun. Pada saat ini, 5 orang tua sedang duduk di aula leluhur mereka. Orang-orang tua duduk di kursi kayu dalam berbagai postur duduk yang aneh, dan Jusman Yun berdiri di depan benda pusaka leluhur itu. Jusman, kekuatan yang ditunjukkan anak itu hari ini sepertinya sudah di atas tingkatan Half Undying Flame. Bahkan jaraknya dengan Undying Flame saja rasanya sudah dekat. Kamu setuju untuk membiarkan dia ikut dalam ujian? Ini berarti memberinya kesempatan memasuki Burial Ground, ujar seseorang dengan marah. Kami dan yang lainnya telah menunggu kesempatan ini selama ribuan tahun. Tidak ada orang di klan yang bisa menyerap tulang naga selama ribuan tahun. Ini bukan salahku, ujar Jusman Yun sambil menghela napasnya, dan juga penilaiannya tidak begitu mudah untuk dilewati. Burial Ground juga tidak mudah untuk dimasuki. Bersambung 659. Bocah ini masih berusia 28 tahun. Tetapi bakatnya sudah sangat mumpuni untuk di tingkatan yang seperti ini. Peluangnya untuk memasuki Burial Ground sangatlah besar. Keluarga kami telah menunggu selama ribuan tahun, kita tidak bisa membiarkan bocah ini sampai menyentuh Burial Ground, ujar seorang pria tua dengan santai sambil mengisap sebatang rokok, dan terlihat wajahnya yang penuh dengan kerutan. Bocah ini harus mati. Kalau begitu biarkan Billy Yun bertukar darah dengannya, sehingga Billy Yun dapat mewarisi kemampuannya untuk menyerap tulang naga, ujar pria tua lainnya. Jusman Yun berbalik dan berkata, tapi, Damar ini adalah Night Watcher Zero. Yerimo dan yang lainnya bilang setelah mereka kembali terakhir kali, bahkan Iman telah mencapai tingkat Undying Flame. Dan sekarang ini salah satu dari 4 keluarga besar kita bahkan tidak ada yang bisa mencapai tingkatan itu. Iman hanya memiliki kekuatan di belatinya itu, dan dia sudah mati. Sekarang di dunia luar, yang terkuat hanyalah si bocah itu. Kita akan melakukan sedikit perhitungan ketika ujian nanti. Tak diragukan lagi kalau dia pasti akan mati, ujar pria tua itu lagi dengan santai. Namun tetap dia harus bertanggung jawab atas keamanan di luar, ujar Jusman Yun. Ada banyak manusia di luar, jika dia mati, dan bos akan datang menyerang, maka kita tak bisa menanggung konsekuensinya. Asalkan bocah ini mati, aku akan keluar dari gunung dan menetap di sana. Asalkan menunggu Billy Yun bisa memasuki Burial Ground, kemudian mendapatkan tulang naga yang tersisa, dan mendapatkan harta tersembunyi dari Burial Ground, lalu dia akan berubah menjadi Undying Flame, maka saat itu tiba kita tak perlu khawatir akan dunia ini. Keinginan kita yang lama terpendam selama bertahun-tahun bisa segera tercapai, ujar pria tua berkeriput itu dengan santai. Jusman Yun menghela napasnya lalu berkata, jika kamu bisa menjaminnya, kalau begitu antara kamu dan aku, siapa yang akan pergi? Astaga, ujar pria tua itu lagi. Aku melihatnya sekilas, meskipun dia telah mencapai tingkatan yang dekat dengan kita, tetapi itulah masalahnya. Pada hari ujian nanti, aku akan bertindak atas nama keluarga Yun. Jusman Yun terdiam, lalu mengangguk dan berkata, baiklah. Seiring berjalannya waktu, tak terasa 4 hari pun telah berlalu. Selama 4 hari ini, Damar dan yang lainnya tinggal di desa keluarga Mo. Master Mo pun merasa terkejut dalam beberapa waktu terakhir ini. Dia ingin mencoba melihat bakat Damar, jadi dia berinisiatif untuk menunjukkan 2 jurus unik dari keluarga Mo. Jurus yang pertama disebut Ghost Step, dan yang lainnya disebut Broken Army. Kemudian sesuatu yang membuatnya tercengang pun muncul. Setelah Damar melihat dia mempraktekannya sekali, Damar pun langsung mencobanya. Setelah mencobanya beberapa kali, dia menemukan bahwa
Damar pun tinggal sedikit lagi bisa berhasil menggunakan jurus itu. Selain itu, yang paling membuatnya tercengang adalah bahwa Lilia dan Thalia pun bisa menguasainya dengan cepat. Semenjak saat itu, Master Mo mengurung diri selama 2 hari baru bisa pergi keluar. Pada hari keempat, Minamo kembali lagi ke tempat ini. Namun, kali ini dia membawa 2 orang lainnya, yaitu Guntur dan Martin. Meskipun sudah dibilang bahwa beberapa orang setelahnya telah membawa berita itu, namun setelah mendengar bahwa ada banyak ahli di dalamnya, Hugo Wong masih merasa tidak tenang. Sementara di saat yang sama dia secara pribadi memberitahu Iman, dia masih menyuruh Guntur dan Martin untuk pergi ke sana. Martin sudah berada di tingkatan Half Undying Flame, sementara Guntur juga sudah hampir mencapainya, sehingga mereka dapat membentuk sejumlah bantuan di sini. Master Mo dan Guntur memiliki temperamen yang sangat baik. Dia mendengar bahwa Guntur juga merupakan Night Watcher yang berbakat. Dia pun kembali mengajari Guntur jurus itu lagi. Setelah mengetahui bahwa Guntur juga dapat mempelajarinya dengan cepat, dia pun kembali mengurung diri semalaman. Tak terasa 5 hari pun telah berlalu dengan cepat. Di pagi harinya di hari ke-6, Damar dan yang lainnya sudah bangun pagi-pagi. Tujuan mereka hari ini adalah ke tempat keluarga Zen. Tempat keluarga Zen tidak sejauh tempat keluarga Yun, namun tetap akan memakan waktu perjalanan yang lama, yaitu sekitar 2 jam. Master Mo kali ini tidak ikut bersama dengan mereka, dia ingin tetap tinggal di sana dan menjaga orang-orang di dekatnya. Seluruh keluarga Mo hanya mengirim beberapa perwakilan saja yang dipimpin oleh Yeri Mo, dan kemudian mereka pun bergegas menuju keluarga Zen bersama-sama. Tak peduli bagaimanapun, Minamo juga tetap ikut bersama mereka. Dia ingin memeriahkan acara. Yang mengejutkan Damar adalah bahwa Minamo sebenarnya berada di tingkat dewa, tetapi seharusnya sudah lama sejak dia mencapai tingkat dewa. Burial Ground memang sangat misterius, dia bisa membiarkan orang-orang dari 4 keluarga besar ini mencapai tingkat dewa tanpa perlu repot-repot. Hal itu membuat Damar cukup iri. Akan lebih baik jika Night Watcher bisa memasuki tempat ini tanpa hambatan, sehingga jumlah tingkat dewa mereka akan terus bertambah. 2 jam kemudian, mereka tiba di dekat sebuah desa lagi. Ada lebih banyak bangunan di desa ini. Yeri Mo berkata, keluarga Zen adalah tempat tertua di antara 4 keluarga besar. Dikatakan bahwa penjaga Burial Ground pada masa itu, kontribusi mereka adalah yang terbesar, jadi ujian ada di pihak mereka. Namun tak perlu khawatir, yang disebut ujian sebenarnya hanya melewati pertarungan ini dan tidak bisa menghentikanmu. Lalu tentang apakah kamu akhirnya bisa memasuki Burial Ground atau tidaknya, itu semua tergantung pada dirimu sendiri. Tempat itu sebenarnya cukup berbahaya. Damar pun mengangguk. Burial Ground sangatlah berbahaya, secara mental dia sudah cukup siap. Kedatangannya kali ini, sebenarnya dia hanya coba-coba datang saja. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa ada begitu banyak orang dan begitu banyak hal yang tersembunyi di Gunung Siwa ini. Wallace Mo yang misterius, dianggap telah membuka topengnya. Adapun tentang apakah dia benar-benar bisa memasuki tempat itu, Damar tak terlalu mau memikirkannya, dia akan menerima ujian itu dan hanya ingin mencobanya saja. Jika mereka dapat mengeluarkan banyak tulang abadi, maka peningkatan bagi Damar dan yang lainnya akan menjadi lebih signifikan. Sekarang Damar sendiri sudah tidak memiliki tulang naga yang bisa diserap lagi, termasuk juga Guntur dan yang lainnya. Tulang yang berada di tangan mereka juga sedikit, mereka menyerap tulang dengan sangat cepat, dan cepat atau lambat mereka akan menyerap semuanya. Ketika mereka tidak memiliki tulang lagi di tangan mereka, maka peningkatannya akan menjadi lebih lambat. Harapan Damar adalah suatu saat nanti jika Ghost akan datang dalam skala besar lagi, Thalia, Guntur, dan juga Night Watcher No. 2 yang sekarang, orang-orang tingkat dewa yang berbakat dalam Night Watcher, semuanya bisa mencapai tingkatan Half Undying Flame. Damar benar-benar memperhatikan invasi skala besar pada saat terakhir kali. Dalam keadaan invasi skala besar oleh Ghost itu, keputusan yang benar adalah para kekuatan tempur para Ghost itu akan jauh lebih baik jika diserang oleh semua yang berada di atas tingkat puncak. Jika hanya tingkat puncak saja, maka akan sangat sulit untuk bisa mengalahkannya. Bahkan jika ada momentum di mana semua orang dipersenjatai, masih sulit untuk mengatakan berapa banyak yang bisa mencapai tingkat puncak. Jadi, Damar ingin mengambil beberapa tulang yang bisa digunakan kembali, sehingga mereka yang berada di tingkat dewa tidak perlu khawatir tentang hal itu. Sehingga mereka bisa merasa nyaman dalam meningkatkan diri mereka sendiri.
Tepat ketika mereka hendak berjalan menuju bangunan yang ada di depan, terdengar seperti ada suara di dekat mereka. Pada saat ini, sejumlah belasan sosok muncul dari pepohonan di sebelah mereka. Yerimo, di antara sosok-sosok itu, seorang wanita parubaya tersenyum sambil memanggil nama Yerimo. Di saat yang sama, di sampingnya, mata Minamo seketika berbinar dan berkata, "Kak Belinda, kamu juga datang ke sini." Dia langsung berlari menghampirinya. Di antara kerumunan itu ada sosok orang yang kurus. Dia mengenakan congsam, dengan rambut panjang terurai sampai ke pinggang, dengan senyum lembut di wajahnya. Kelihatannya dia masih berusia sekitar 25 tahun. Namun dilihat dari bagaimana Minamo memanggilnya, dia seharusnya sudah berusia lebih dari 30 tahun. Dia berpenampilan sangat baik dan berdiri di tengah kerumunan orang-orang itu, membuat siapapun bisa langsung menyadarinya dalam sekilas. "Mina, kamu datang ke sini juga," ujarnya sambil tersenyum. "Apa Kak Belinda kali ini yang menjadi penilai dari keluarga Min?" ujar Minamo sambil berkedip ke arah Damar. "Tentu saja bukan," ujar gadis cantik dari keluarga Min sambil tersenyum tipis, dan kemudian menunjuk wanita yang ada di depannya dan berkata, "Penilainya adalah ibuku. Karena kita sudah sampai di sini, ayo kita pergi bareng," ujar seorang wanita parubaya sambil tersenyum. Yerimo mengangguk dan berkata, "Seperti itu rupanya." Pandangan wanita parubaya itu tertuju pada Damar dan yang lainnya, lalu dia terlihat seperti sedang menerka-nerka dan kemudian dia berkata, Dia adalah Damar, orang yang menerima ujian ini," ujar Yerimo yang berinisiatif untuk memperkenalkannya, "dan yang lainnya adalah Night Watcher." Mereka merasa khawatir sehingga mengirim beberapa orang untuk datang juga ke sini. Wajar saja jika mereka khawatir. Mereka mungkin tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli di pedalaman gunung seperti ini, ujar wanita parubaya itu sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, gadis cantik bermarga Min itu memandang Damar dengan heran, dan kemudian tersenyum tipis. "Semangat ya, berusahalah untuk bisa lulus dari ujian ini." Minamo pun terkekeh dan berkata, "Bagaimana? Kak Belindaku cantik, bukan? Apa mau ku kenalkan padamu? Namanya adalah Belinda Min, dan dia juga belum menikah." Bersambung 660. Damar pun diam terpaku, tetapi dia berusaha untuk mengontrol ekspresinya dan berdeham, "Halo." Belinda Min pun tersenyum. Sekelompok orang itu kemudian bergegas menuju tempat keluarga Zen berada. Tidak banyak orang yang tersisa di keluarga Zen sekarang. Mendengar penjelasan dari Yerimo, mungkin hanya ada 100 orang lebih saja. Di antara 4 keluarga, sebagian besar dari mereka tidaklah terlalu banyak. Mungkin hanya ada puluhan orang yang tersisa di keluarga Mo, dan 2 keluarga lainnya hanya ada 100 orang lebih saja dalam skala ini. Bahkan mereka tidak bisa menjadi keluarga yang besar di kota. Tentu saja, Damar dapat merasakan bahwa orang-orang di pedalaman pegunungan ini masih ingin merasakan bagaimana hidup di kota metropolitan, terutama bagi para generasi muda. Di antara keluarga Mo, setiap harinya akan ada banyak orang yang datang menghampiri Damar hanya untuk menanyakan hal-hal yang ada di kota. Ketika Damar menyebutkan beberapa games komputer, bar, KTV, dan lain-lain, wajah mereka seolah penuh dengan pengharapan, dan mereka tampaknya ingin keluar dan merasakannya segera. Belinda Min juga sudah jelas merupakan salah satu dari generasi muda. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Minamo. Mina pasti sering menceritakan kehidupannya di kota, jadi, dia pun sangat mendambakan kehidupan di luar. Sekelompok orang itu perlahan-lahan bergegas menuju desa yang ada di depan. Di pintu masuk tempat itu, ada seseorang menyambutnya. Dengan cepat, sekelompok orang itu pun dipersilakan masuk dan berjalan ke sebuah aula yang sangat besar. Anggota keluarga Min semuanya kelihatan sangat antusias. Di pedalaman gunung ini, jarang sekali orang yang datang. Di dalam aula, terlihat ada juga beberapa orang tua yang sudah duduk di sana saat ini. Tentu saja, Damar juga bertemu dengan beberapa orang yang dikenalnya. Billy Yun dan Kifah Yun dari keluarga Yun pun ada di sana. 5 hari berlalu, terlihat tangan Kifah Yun yang masih terbalut dengan perban. Sudah jelas bahwa lukanya belum sepenuhnya pulih. Di barisan depan keluarga Yun ada seorang pria yang sudah sangat tua dengan wajahnya yang sudah dipenuhi dengan keriput. Dia mengangkat matanya dan duduk di barisan paling depan, yang kelihatannya dia bisa terjatuh ke tanah kapan saja. Tapi jantungnya sedikit berdegup, dan dia merasakan ada aura bahaya dari sosok pria tua itu. Ketika pria itu melihat mereka masuk, dia mengangkat matanya dan melirik ke arah Damar,
Damar pun membalas menatapnya, dan dia melihat jejak niat membunuh yang terlintas di mata pria tua itu. Damar pun lalu menghela napasnya. Pada saat yang sama, di depannya ada seorang pria parubaya yang sangat bersemangat. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Apa semuanya sudah berkumpul? Mari silakan duduk." Pada saat ini, ada yang menunjuk-nunjuk ke Damar dan yang lainnya. Yeri Mou dan anggota keluarga Mou lainnya pergi ke sisi lain. 4 keluarga besar dan Night Watcher, mereka duduk terbagi menjadi 5 tempat, kemudian Damar dan yang lainnya pun duduk. Orang yang berada di baris tengah tersenyum pada Damar dan berkata, "Perkenalkan, namaku Raffi Zen." Damar pun tersenyum sambil mengangguk, "Damar, sekarang semuanya telah berkumpul di sini, dan jangan membawa hal ini menjadi begitu rumit. Karena ujian akan disetujui oleh 4 keluarga, mari kita langsung saja mulai acaranya. Setelah lulus dari ujian kami, itu tandanya dia memiliki kualifikasi untuk bisa memasuki Burial Ground. Jika dia gagal dalam ujian ini, maka dia harus kembali ke tempat dia berasal," ujar pria tua itu saat ini. Raffi Zen pun tertegun, lalu dia tersenyum pahit, "Baiklah, kakek Bima." Kemudian dia menghela napasnya sambil menatap Damar dan berkata, "Yang disebut ujian itu sebenarnya adalah mereka akan mengeluarkan satu ahli dari setiap keluarga yang memiliki tingkatan Half Undying Flame. Jika kamu bisa bertahan selama 10 menit dari mereka, lalu kamu berhasil bertahan, maka kamu akan lulus. Tetapi jika kamu tak mampu untuk bertahan, maka kamu akan gagal." Setelah mengatakannya, dia sedikit tersenyum lalu menatap Damar dan bertanya, "Apa ada pertanyaan?" "Tidak ada," ujar Damar sambil mengangguk. Bahkan jika membiarkan dia menang, diperkirakan mungkin masalah pun tidak besar. Tingkatan Half Undying Flame sudah setingkat dengan Gold Ghost. Terkecuali yang sudah terdahulu, contohnya seperti Master Mou, Damar merasa bahwa masalahnya tidaklah terlalu besar. Bahkan jika sudah ditentukan, maka setiap keluarga akan menjadi penilai. Dan untuk kita, akan ada aku yang melakukannya, ujar Raffi Zen sambil tersenyum. Sudah jelas bahwa harus ada orang-orang setingkat Master Mou di antara 4 tingkatan orang ini, tetapi tidak terlihat kemunculan dari keluarga Zen. Sekarang hanya ada Raffi Zen yang mengurusinya. Yeri Mou tersenyum tipis dan berkata, "Kami dari keluarga Mou, aku yang akan melakukannya." Wanita parubaya itu juga tersenyum dan berdiri, lalu berkata, "Kami dari keluarga Min, saya yang akan melakukannya." Kemudian tatapan semua orang pun tertuju pada keluarga Yun. Pada saat ini, pria tua itu berkata, "Pada awalnya, kita tidak seharusnya bertindak kasar. Kami dari keluarga Yun tadinya menunjuk Fa Hyun untuk melakukannya. Tetapi sekarang tangannya sedang cedera dan orang-orang lain di generasi kedua semuanya ada di Burial Ground, jadi hanya ada aku saja yang akan melakukannya," ujar Bima Yun dengan intonasi yang rendah. Mendengar ini, Yeri Mou dan yang lainnya mengerutkan dahinya dan berkata, "Kakek Bima, cedera yang dialami Fa Hyun tidak sampai membuatnya tidak bisa melakukannya." Saat Damar bertarung dengannya, Damar tetap memiliki perhitungan. "Aturannya adalah ujian Half Undying Flame, apakah saya tidak termasuk?" ujar Bima Yun sambil sekilas melirik ke arah Yeri Mou. "Bocah, aturan tetaplah aturan. Tindakan yang saya ambil ini tidaklah melanggar aturan. Kalian keluarga Mou telah masuk jauh ke dalam kota, kalian sudah melanggar beberapa aturan. Sekarang coba lihat baik-baik, apakah ada yang keberatan? Bukankah karena anak perempuanmu itu memiliki hubungan dengan Damar jadi kamu menginginkan Damar agar mampu untuk mendapatkan harta berharga Burial Ground, sehingga kemudian bisa membuat kalian keluargamu memilikinya sendiri?" Yeri Mou mengerutkan dahinya dan berkata, "Kakek, ucapanmu itu sudah keterlaluan." Damar pun terdiam. Sudah terlihat jelas bahwa keluarga Yun yang ingin membalas dendam pribadinya, dan ingin mengambil Burial Ground sebagai miliknya. Sekarang ini sebenarnya serangan balik. Tapi, kakek, Anda memang berada di tingkatan terkuat di tingkat Half Undying Flame, mungkin hampir hanya satu langkah lagi dengan Undying Flame. Jika Anda yang turun tangan, maka sejujurnya sedikit. Raffi Zen mengerutkan dahinya. Dia ingin mengumpat pada pria tua itu di dalam hatinya. Mereka tahu apa yang akan diperbuat Pak Tua itu. Pak Tua ini ingin menunjukkan bahwa ada keberadaan dari keluarga Yun yang bisa menyerap tulang naga. Tapi 3 keluarga lainnya tidak berpikir seperti itu. Mereka mengira bahwa akan ada seseorang yang membuka Burial Ground lebih awal sehingga mereka bisa menjalani kehidupan di kota. Aturannya adalah penyerangan dari Half Undying Flame. Cedera yang Fa Hyun derita saat ini disebabkan oleh Damar.
Jika aku yang turun tangan, maka aku tidak melanggar aturan, ujar Bima Yun kembali berkomentar. Orang lain pun jadi terkejut, mereka tidak menyangka bahwa ternyata cedera Qi Fa Yun itu disebabkan oleh Damar. Yeri Mo menghela napasnya, dia tahu bahwa keluarga Yun memang berencana untuk membiarkan Bima Yun yang turun tangan. Dan dia pun memikirkan kemungkinan yang lebih menakutkan, yang membuatnya melihat ke arah Damar. Tentu saja, jika bocah ini merasa tidak berani, atau tidak percaya diri untuk bertahan selama 10 menit di bawah tanganku, maka sekarang pun dia bisa langsung pergi dari sini, ujar pria tua itu. Oh ya, bahkan jika dalam ujian ini harus bertarung, biarkan saya mengingatkanmu satu kalimat, saat sudah mulai bertarung, maka belati itu seperti tidak memiliki mata. Jika kamu sampai terluka, atau bahkan sampai kehilangan nyawamu, jangan salahkan kami nantinya. Sialan, dasar tua renta. Guntur pun tak kuasa menahan umpatannya. Apa yang telah dikatakan oleh pria tua itu sudah jelas-jelas merupakan sebuah ancaman. Damar pun sedikit menyipitkan matanya dan berkata, bahkan jika itu ada dalam aturan, jika kamu ingin melakukannya, maka lakukanlah, aku akan menerimanya. Damar, Yeri Mo mengerutkan dahinya. Saudaraku, kau bernyali besar, ujar Raffi Zen sambil tersenyum tipis. Di keluarga Min, Belinda Min menatap Damar dengan kaget, terlihat dari tatapannya yang memperlihatkan bahwa dia sangat kaget mendengarnya. Di bandara kota GC, di luar bandara, ada 2 mobil mewah panjang yang terparkir di sana. Di dalam mobil itu, duduk 3 orang tua. Jika Damar berada di sana, dia pasti akan mengenali siapa ketiga orang ini. Roland Lazuardi, Sugi Hanggono, dan Louis Smith. Pada saat ini mereka bertiga sedang duduk di sana, dari raut wajahnya mereka tampak sedang cemas. Dalam periode waktu ini, ketiga perusahaan sedang berada di bawah tekanan yang besar, industri mereka terus ditekan dan dieksploitasi. Salah satunya adalah pertempuran di Gunung Athos. Mereka melukai Damar yang hampir membuat Damar mati, tapi Damar justru tidak mati. Mereka bersikeras bahwa mereka tidak melakukannya. Dengan kondisi tanpa bukti, Night Watcher tidak akan bertindak apapun kepada mereka secara langsung. Yang kedua adalah invasi besar-besaran dari Ghost ini, dan mereka tidak memilih untuk ikut bertarung. Sedangkan mereka hanya mengurusi keluarga mereka sendiri, bahkan tanpa membantu sedikit pun. Rencana perjalanan laut Night Watcher pun telah meninggalkan mereka. Setelah keadaan sudah mulai kondusif, industri mereka mulai ditekan. Seni bela diri menjadi begitu populer. Awalnya, keluarga kaya seperti mereka dengan kedudukan istimewa, dapat membuka padepokan seni bela diri, dan itu akan menjadi populer dalam waktu yang singkat. Namun, padepokan seni bela diri mereka tidak bisa dibuka sama sekali. Bisa dibilang bahwa ketiga keluarga ini mengalami kesulitan selama periode waktu ini. Mereka sedang sibuk mencari jalan keluar untuk mereka sendiri. Pada saat ini, di bandara, belasan sosok perlahan berjalan keluar. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, mereka mengenakan topeng mereka sendiri. Orang yang berjalan paling depan adalah seorang pria yang mengenakan setelan jas dan bersepatu kulit sambil berjalan membawa tongkat. Itu adalah Dr. T bersama orang-orangnya. Dia melihat ada 2 mobil mewah yang sudah terparkir, kemudian dia tersenyum tipis dan dengan cepat berjalan ke sana. Bersambung.